Bab 656. Farel melirik gadis berpakaian ungu setelah mendengar ucapan Wira. Gadis berpakaian ungu berkata, "Hehe, aku nggak berani bertaruh denganmu. Tapi, Wira berani. Bagaimana kalau kamu bertaruh dengannya saja?" Farel mengedipkan mata. Meskipun suka bertaruh, dia hanya mengikuti taruhan saat merasa yakin sepenuhnya. Namun, sekarang Farel tidak terlalu yakin. Tentu saja, biasanya dia pasti merasa emas yang disimpan di dalam air ini adalah hal yang tidak memungkinkan. Namun, Farel menjadi ragu karena Wira yang mengatakan hal ini. "Kenapa kamu nggak berani bertaruh? Kalau kamu menang, aku akan menyetujui satu permintaanmu. Kamu boleh meminta apapun," ucap Wira sambil tersenyum. Farel mengedipkan mata setelah mendengar ucapan Wira. Farel bertanya, "Jadi, bagaimana kalau aku kalah dan kamu menang? Aku harus membayar apa?" Farel ingin mendengar jawaban Wira baru memutuskan untuk bertaruh atau tidak. Kemudian, Wira menjawab, "Gampang, nanti kamu cukup bantu aku kirim semua uang emas ini keluar dari kota." Farel tertegun mendengar ucapan Wira, lalu bertanya, "Cuma itu?" Wira mengangguk dan menjawab, "Tentu saja." "Oke, kalau begitu, aku akan bertaruh," ujar Farel. Setelah itu, Wira tidak bertele-tele lagi dan langsung mengambil sekeping uang emas, lalu melemparkannya ke dalam air raja. Tak lama kemudian, emas ini perlahan melebur dan akhirnya menghilang. Farel dan gadis berpakaian ungu tercengang melihat kejadian ini. Farel berseru, "Astaga, mana mungkin ini bisa terjadi?" Dia tidak percaya karena hal ini benar-benar tidak masuk akal. "Sekarang, kamu sudah percaya, kan?" kata Wira. Farel yang terkejut segera bertanya lagi. "Tapi, emasnya sudah hilang. Bagaimana kamu mengeluarkannya lagi? Selain itu, apa ini? Kenapa begitu hebat?" "Ini air raja yang bisa meleburkan berbagai jenis logam. Kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam air ini, dia akan langsung lenyap dalam waktu singkat. Hanya saja, sekalipun emas itu sudah dimasukkan, tentu saja ada cara untuk mengeluarkannya," ujar Wira. Sesudah itu, dia melambaikan tangan untuk menyuruh orang membawa pergi guci itu. Saat ini, Farel benar-benar tercengang setelah mendengar perkataan Wira. Dia berujar, "Wira, mu benar-benar membuatku takjub. Ternyata, kamu punya trik seperti ini. Aku salut kepadamu." Farel langsung memberi hormat dan ekspresinya memang tampak terkejut. Sementara itu, Wira menimpali, "Hehe, jangan lupa dengan taruhan kita. Beberapa hari lagi, bantu aku kirim uang emas ini ke Dusun Darmadi. Bagaimanapun, uang emas ini begitu banyak. Kelihatannya agak aneh jika Wira yang mengirim semua guci ini." Wira pun langsung kepikiran ide ini saat melihat Farel datang. Wira juga tidak khawatir Farel akan menggelapkan uang emas itu. Farel memang seorang wanita, tetapi dia merupakan orang yang jujur. Sekalipun Farel mengincar uang Wira, dia juga tidak akan menggunakan cara ini. Farel yang lugas langsung mengangguk. Namun, dia berkata, "Wira, aku menyetujui permintaanmu. Tapi, uang emasmu belum bisa dikirim dalam beberapa hari ini. Ada masalah dengan desa Angindra." Wira tertegun sejenak. Dia sudah mendengar tentang hal ini dan merasa desa Angindra memang bermasalah. Barok dan pemimpin lainnya di desa Angindra bukan orang bodoh. Mereka pasti mempunyai penyokong, makanya bisa berbuat seperti ini. Namun, Wira tidak bisa menebak siapa penyokong itu. Dia bertanya, "Ada apa?" Bab 657. Farel menjelaskan, "Tadi sebelum datang, aku mendapat kabar bahwa bandit desa Angindra sama sekali nggak terluka dan terus melakukan kejahatan. Sebaliknya, pasukan Provinsi Jawali yang bertugas untuk melenyapkan bandit belum kembali. 3.000 pasukan Provinsi Jawali melawan 1.000 bandit yang nggak punya senjata lengkap. Seharusnya, anggota desa Angindra nggak mampu melawan pasukan Provinsi Jawali," lanjut Farel. Wira juga terkejut setelah mendengar perkataan Farel. "Apa yang direncanakan desa Angindra? Maksudmu, ada yang menyokong desa Angindra? Siapa orang itu?" ucap Wira. Dia tidak terlalu familiar dengan orang-orang di sini. Tentu saja, dia tidak bisa menebak siapa penyokong itu. "Ini sulit ditebak, seharusnya ada 3 kemungkinan," kata Farel seraya mengulurkan 3 jarinya. Wira seketika merasa penasaran begitu mendengar perkataan ini, lalu menyahut,
Coba jelaskan. Farel pun mengungkapkan tebakannya, kemungkinan pertama nggak sulit ditebak, yaitu gubernur bersekongkol dengan desa Angindra. Jadi, pasukan gubernur tentu nggak kembali lagi karena mereka nggak benar-benar keluar untuk melenyapkan bandit. Wira mengangguk, dia merasa ini mungkin saja terjadi. Kemudian, Wira bertanya, bagaimana dengan kemungkinan kedua? Farel melanjutkan. Kemungkinan kedua, ini taktik orang-orang dari kota pusat pemerintahan Roino. Mereka sengaja menyuruh bandit desa Angindra berbuat seperti ini untuk merebut sumber daya provinsi Jawali. Wira mengangguk lagi, dia sependapat dengan Farel. Bagaimanapun, kehidupan rakyat agak sulit dan pemerintah tidak memberikan solusi bagi mereka. Jadi, bukan tidak mungkin mereka berbuat seperti ini demi bertahan hidup dan menyerahkan pajak yang ditetapkan pemerintah. Farel berucap lagi, mengenai kemungkinan ketiga, bisa jadi desa Angindra bekerja sama secara diam-diam dengan bandit lain. Bagaimanapun, di Provinsi Jawali, kota pusat pemerintahan Roino ada di bagian utara dan punya kekuasaan yang cukup besar. Kalau bekerja sama, mereka memang bisa melakukan hal ini. Hanya saja, aku merasa poin ketiga ini paling nggak mungkin terjadi. Begitu Farel selesai bicara, Wira mengangguk dan berkomentar. Poin ketiga seharusnya nggak mungkin terjadi. Mereka juga nggak bodoh. Mendapatkan keuntungan sesaat seperti ini akan menimbulkan konsekuensi yang fatal, benar-benar nggak sepadan. Farel menimpali, aku juga sependapat denganmu. Menurutmu, mana yang lebih memungkinkan? Dia ingin mendengar pendapat Wira. Kemungkinan pertama dan kedua, sahut Wira. Dia tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, dua kemungkinan ini bukan masalah besar. Hanya saja, Wira dan Farel tidak tahu setelah Lukman mengetahui kabar desa Angindra yang terus menimbulkan kekacauan, dia langsung murka dan berseru. Apa? 3.000 pasukan Provinsi Jawali yang kukerahkan sama sekali nggak bisa mengalahkan 1.000 pasukan desa Angindra. Mana mungkin? Lukman yang sangat marah mendengar bawahannya berujar. Pak, memang benar seperti itu. Pasukan garnisun Provinsi Jawali nggak banyak, hanya sekitar 10.000 orang kalau nggak, minta pemerintah untuk mengerahkan pasukan. Setelah bawahan itu selesai berkata, Lukman menggeleng. Butuh waktu yang lama bagi pemerintah untuk mengerahkan pasukan. Namun, melenyapkan bandit adalah tanggung jawab semua pasukan kerajaan Nuala. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang paling dekat dengan kita. Aku akan menulis surat, lalu kamu antar surat ini ke markas pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Temui Rendra untuk meminta bantuannya, ujar Lukman yang marah besar. Kemudian, Lukman menulis surat untuk Rendra. Dalam waktu singkat, bawahan Lukman menyampaikan surat itu ke markas pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Rendra tertawa terbahak-bahak sesudah membaca surat itu. Dia berucap, setelah merencanakan begitu lama, akhirnya aku mendapatkan surat ini. Tulis surat balasan dan beritahu mereka pasukan kita akan segera berangkat. Suruh Lukman buka garis perbatasan Provinsi Jawali untuk membiarkan pasukanku masuk. Terdapat banyak kota di Provinsi Jawali. Di bagian terluar ada 3 benteng kota yang berfungsi untuk menahan serangan pasukan musuh. Ini adalah metode yang dipakai oleh setiap provinsi di kerajaan Nuala. Jika ingin menerobos benteng kota ini, setidaknya membutuhkan puluhan ribu pasukan elit. Rendra hanya mempunyai 30.000 pasukan elit. Apabila ketiga pasukan di benteng kota ini menyerang, Rendra pasti akan mengalami kerugian besar dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Jadi, dia harus memikirkan cara agar Lukman bisa membiarkan pasukannya masuk. Solomon berujar, ayah, di setiap benteng kota Provinsi Jawali hanya ada pasukan garnisun sebanyak 1.000 orang, sedangkan di Provinsi Jawali hanya ada 5.000 orang. Setelah kita memasuki 3 benteng kota di Provinsi Jawali, kita bisa langsung mengendalikannya. Dengan serangan 30.000 pasukan, kita pasti bisa menerobos Provinsi Jawali dalam 1 hari. Bab 658. Rendra dan Solomon tersenyum, lalu segera mengerahkan pasukan mereka. 30.000 lebih pasukan kota pusat pemerintahan Roino berangkat menuju Provinsi Jawali. Saat ini, Lukman sangat senang setelah menerima surat dari Rendra. Lukman berujar, untung saja Rendra mengutus pasukannya ke Provinsi Jawali untuk membantuku melenyapkan bandit. Selesai bicara, Hatta yang berdiri di samping juga agak terkejut.
Dengan begitu, masalah ini pun terselesaikan. Wira tentu saja tidak memedulikan semua ini. Dia berencana mengeluarkan uang emas dan meminta bantuan Farel untuk mengirimnya. Sementara itu, perjalanan Wira di Provinsi Jawali juga sudah berakhir. Jadi, Wira tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun, Wira tidak tahu bahwa saat ini pasukan kota pusat pemerintahan Roino sudah tiba di Provinsi Jawali. Pasukan di ketiga benteng kota membuka gerbang dan membawa pasukan kota pusat pemerintahan Roino masuk. Pemimpin pengawal dari ketiga benteng kota segera menyambut kedatangan Rendra dan pasukannya. Hahaha, Tuan Rendra, silakan. Rendra tertawa dan menyahut, tuan-tuan sekalian, nggak usah sungkan. Mulai hari ini, pengawasan ketiga benteng kota diserahkan kepada pasukanku saja. Ketiga pemimpin pengawal tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Rendra. Mereka hanya menerima perintah untuk membiarkan pasukan kota pusat pemerintahan Roino masuk agar bisa bersiap melenyapkan bandit desa Angindra. Tidak ada yang mengatakan bahwa pasukan kota pusat pemerintahan Roino akan mengambil alih tugas pasukan Provinsi Jawali. Ketiga pemimpin pengawal kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan Rendra, sepertinya kami nggak mendengar Pak Gubernur mengatakan hal ini. Rendra berkata, kalian bertiga beritahu Pak Gubernur, besok aku akan membawa pasukan ke ibu kota Provinsi Jawali. Setelah Rendra melontarkan perkataan ini, ketiga pemimpin pengawal langsung paham dan berucap, kamu, mereka bertiga kaget dan tidak mempercayai apa yang dikatakan Rendra. Aku nggak akan membunuh kalian bertiga karena kita sudah menjadi rekan selama bertahun-tahun. Aku nggak ingin melukai kalian, jadi kalian cepat pergi, teriak Rendra. Sementara itu, ketiga pemimpin pengawal juga tahu bahwa pihak mereka berada di posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, 3 orang berlutut di kantor gubernur. Ketiga orang ini adalah pemimpin pengawal 3 benteng kota, salah satu dari mereka melapor. Tuan Lukman, Rendra sudah masuk ke wilayah Provinsi Jawali dan mengurus tugas pasukan 3 benteng kota. Anggota kami, sudah dikendalikan oleh mereka. Hanya kami bertiga yang pergi. Pemimpin pengawal yang lain menambahkan, pasukan kota pusat pemerintahan Roino, membelot. Lukman sangat panik begitu mendengar ucapan para pemimpin pengawal itu. Dia berujar, apa, pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot? Lukman sama sekali tidak menyangka situasinya menjadi seperti ini. Salah satu pemimpin pengawal menyahut. Benar, dia juga menyuruhku memberitahumu, besok mereka akan menyerang ibu kota Provinsi Jawali. Lukman tercengang. Dia tidak menyangka pasukan kota pusat pemerintahan Roino akan membelot dan menyerang Provinsi Jawali. Lukman berucap, jangan-jangan, semua ini siasatnya Rendra. Apa, mereka berasal dari kerajaan Agrel. Kekacauan yang ditimbulkan desa Angindra hanya tipu muslihat untuk membuat kita membuka gerbang perbatasan Provinsi Jawali. Kala ini, Lukman benar-benar tidak pantas menjadi gubernur Provinsi Jawali jika masih belum memahami situasinya. Salah satu pemimpin pengawal segera menimpali. Pak, bagaimana ini? Apa kita berperang mati-matian atau menyerah? Raut wajah Lukman berubah drastis dan dia berkata, menyerah. Kalau begitu, kita pasti akan mati. Mereka pasti nggak akan membiarkan kita hidup karena mereka berasal dari kerajaan Agrel. Selain itu, sepertinya pasukan yang aku utus untuk bertarung sudah dimusnahkan oleh pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Wajah Lukman memucat. Pada saat ini, dia tahu bahwa nasib Provinsi Jawali sudah di ujung tanduk. Selain itu, Lukman yang merupakan pemimpin provinsi ini pasti akan mati. Kalaupun bisa hidup, Lukman juga akan bernasib tragis. Bab 659. Saat ini, Rendra masih tidak terburu-buru. Dia duduk di dalam kamp sambil merenung. Tiba-tiba, Solomon berjalan masuk dan berkata, Ayah, ada surat lagi dari orang itu. Coba lihat dulu. Rendra langsung membuka matanya dan mengambil surat itu. Dia mengernyit setelah membaca isi surat. Rendra berucap, menyerang hanya demi seseorang. Rendra agak terkejut. Dia mengamati nama, Wira, dengan cermat dan hatinya tergerak. Apa? Tanya Solomon yang segera menghampiri Rendra. Solomon juga kaget setelah membaca surat itu. Jadi, kita bersusah payah hanya demi seseorang, ujar Solomon. Dia tidak mengerti apa maksud orang itu.
Rendra menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan perlahan. Sepertinya, orang itu sangat menyukai Wira. Dia ingin membuat Wira kecewa dan tunduk kepadanya, lalu bekerja untuknya. Mendengar ucapan Rendra, Solomon mendengus dan menimpali. Kenapa begitu repot? Kalau kita menerobos kota dan menangkap Wira, dalam 3 hari, kita bisa segera kembali ke kerajaan Agrel. Rendra menjelaskan, kita memang bisa menangkap Wira dengan cara ini, tapi nggak bisa membuatnya benar-benar tunduk. Aku mengerti maksud orang itu. Dia ingin membuat Wira sepenuhnya kecewa dengan kerajaan Nuala dan membenci negara ini. Dengan begitu, Wira baru bisa bertekad untuk tunduk pada kerajaan Agrel. Cara yang bagus, benar-benar hebat. Bahkan, dia nggak ragu untuk mengorbankan kita yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Apa Wira, begitu hebat? Belakangan ini, Wira memang terkenal, tapi apa peperangan yang dimenangkan Yuda itu benar-benar kontribusi Wira? Lanjut Rendra. Rendra terlalu memahami orang itu. Jika bukan karena benar-benar suka, dia juga tidak akan bersusah payah untuk mendapatkan orang berbakat seperti ini. Sementara itu, di kerajaan Agrel, Ibu Suri yang memakai jubah merah tersenyum setelah menerima laporan. Dia berkata, sudah saatnya membuat Wira benar-benar kecewa. Ibu Suri memerintahkan, sampaikan perintahku, siap-siap untuk berperang dan Giandra yang akan menjadi pemimpin. Umumkan peperangan ini di perbatasan. Di ibu kota provinsi Jawali, semua orang sedang panik saat ini. Pasukan kota pusat pemerintahan Rohino membelot dan sudah mengendalikan 3 benteng kota. Orang-orang di provinsi Jawali tidak bisa berkutik lagi. Kalaupun pemerintah mengutus pasukan untuk membantu, itu juga membutuhkan waktu 10 hari. Dalam waktu ini, semua orang di provinsi Jawali pasti akan berakhir tragis. Bagaimana ini? Provinsi Jawali pasti celaka. Kita pasti mati. Dasar pasukan kota pusat pemerintahan Rohino sialan. Kenapa mereka membelot? Di provinsi Jawali hanya ada sekitar 10.000 pasukan garnisun. Saat ini, 3 benteng kota sudah direbut sehingga kita kehilangan sepertiga pasukan. Yang tersisa cuma 3.000 lebih pasukan yang menjaga di sini, sedangkan pasukan kota pusat pemerintahan Rohino berjumlah 30.000 orang. Kalau ingin menerobos kota, itu hal yang sangat mudah. Cepat buka gerbang kota, kita menyerah saja. Para rakyat merasa putus asa. Kala ini, tidak ada cara untuk bertahan lagi. Mereka tahu bahwa 3.000 orang yang bertarung melawan 30.000 pasukan pasti akan mati. Hanya dengan membuka gerbang kota dan menyerah, mereka semua bisa hidup. Banyak rakyat yang mengepung kantor gubernur. Mereka berharap Lukman bisa memutuskan untuk menyerah. Pak Gubernur, tolong buka gerbang kota dan menyerah saja. Benar, Pak Gubernur. Semua rakyat pasti akan dibantai kalau kota diterobos. Tolong, Pak Gubernur, menyerah saja. Mendengar teriakan rakyat, raut wajah Lukman menjadi muram. Dia tahu kalau membuka gerbang kota dan menyerah, orang lain bisa hidup, tetapi Lukman sendiri pasti akan mati. Masalahnya, Lukman tidak punya cara lain lagi. Dia hanya bisa menyerah. Meskipun dia adalah gubernur, siapa yang bersedia mendengar ucapannya saat menghadapi situasi yang berbahaya seperti ini? Oke, buka gerbang kota dan menyerah, ucap Lukman yang duduk lemas di kursi. Sementara itu, raut wajah Hatta sangat pucat. Pada saat ini, bilah bambu yang tak terhitung jumlahnya dilempar masuk dari luar kota. Semua orang memungut bilah bambu itu dan ketakutan hingga terduduk di tanah setelah melihatnya. Bab 660. Brengsek. Rendra, kamu benar-benar keterlaluan. Ternyata kamu nggak membiarkan provinsi Jawali menyerah. Seru Lukman. Saat ini, dia juga terkejut sesudah mengambil bilah bambu yang dilempar dari luar. Pasukan kota pusat pemerintahan Rohino menolak kalaupun Lukman menyerah dan membuka gerbang kota. Apapun yang terjadi, mereka juga akan membantai semua rakyat tanpa tersisa sedikit pun. Ayah, bagaimana ini? Apa sekarang, kita cuma menunggu dibunuh? Ujar Hatta yang panik. Dia tidak ingin mati. Saat memikirkan hal ini, Lukman menarik napas dalam-dalam. Dia yang mendapatkan sebuah ide berujar. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Hatta tertegun sejenak sesudah Lukman selesai bicara. Dia yang kebingungan bertanya. Memangnya masih ada cara lain lagi?
Hatta tidak tahu mereka bisa menggunakan cara apa lagi untuk menghadapi 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Rohino. Ada, suruh Wira menjadi penasihat militer, ucap Lukman. Hatta tercengang dan ekspresinya berubah drastis. Dia langsung paham. Hatta berkata, "Ayah, kamu mau menyuruh Wira menjadi penasihat militer untuk melawan pasukan pembelot. Dia bisa mengalahkan pasukan bangsa Agrel, mungkin dia benar-benar bisa membantu kita." Tentu saja, Hatta tahu bahwa Wira yang menjadi penasihat militer saat peperangan antara Yuda dan Raja Tanui terjadi. Kalau bukan karena Wira, mereka tidak mungkin menang dengan mudah. Kala ini, orang yang bisa menyelamatkan Provinsi Jawali hanya Wira. Benar, sebenarnya penasihat kanan bisa takut dengan Wira dan penasihat kiri bisa mendukung Wira karena mereka tahu kebenarannya. Meskipun sampai sekarang aku nggak percaya Wira sehebat itu, dia pasti akan membantu kita di saat-saat genting seperti ini. Kalau enggak, dia juga akan mati, kata Lukman. Kemudian, dia segera memanggil kusir kereta kuda, lalu pergi ke tempat tinggal Wira. Pada saat yang sama, rumah Bordilvion juga mendapatkan kabar. Dewina tersenyum setelah membaca surat yang diterimanya. Dia berujar, rencana ini sudah disiapkan begitu lama, sudah saatnya kita beraksi. Ayo, siapkan kereta kuda, kita pergi ke tempat tinggal Wira. Kala ini, Farel yang datang ke kediaman Wira terlebih dahulu terlihat sangat khawatir. Dia berucap, "Wira, pasukan kota pusat pemerintahan Rohino membelot dan ingin membantai semua orang. Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Farel duduk di seberang Wira dan di belakang Farel hanya ada gadis berpakaian ungu. Sementara itu, Fabrian dan lainnya yang berdiri di belakang Wira sangat gugup. Kondisi di luar begitu kacau, banyak orang yang merasa putus asa. Ketika kabar pembantaian tersebar, tidak ada satupun orang yang mengabaikannya. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut nyawa semua orang. Masalah ini aneh sekali, ucap Wira. Dia kebingungan setelah mendengar tentang pembelotan pasukan kota pusat pemerintahan Rohino dari pagi tadi. Tentu saja, Wira tahu Desa Angindra dan pasukan kota pusat pemerintahan Rohino yang bekerja sama untuk membuat kekacauan ini. Namun, Wira tidak mengerti satu hal. Kalaupun pasukan kota pusat pemerintahan Rohino membelot, apa mereka sanggup mempertahankan Provinsi Jawali? Tempat ini bukan perbatasan ataupun kota pusat pemerintahan Jagabu, melainkan Provinsi Jawali. Sekalipun pasukan kota pusat pemerintahan Rohino berhasil menyerang, mereka juga akan kesulitan mempertahankannya. Beberapa hari kemudian, setelah pasukan kerajaan Nuala sampai di perbatasan, pasukan kota pusat pemerintahan Rohino pasti akan mati. Seharusnya, kerajaan Agrel tidak akan melakukan hal yang merugikan seperti ini. Bab 661. Apa yang bisa dilakukan saat seluruh penduduk kota dibantai? Hari ini, seluruh rakyat Provinsi Jawali akan dibunuh. Hari kedua, para tentara kota pusat pemerintahan Rohino akan dilenyapkan. Hari ketiga, kota ini akan bebas dari pemberontakan. Seluruh jenderal yang menyergap kerajaan Nuala juga telah gugur. Tidak banyak pihak yang bisa mengendalikan prajurit. Kerajaan Agrel sudah melakukan banyak hal, tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kejadian ini benar-benar membingungkan. Tentara kota pusat pemerintahan Rohino memang memberontak. Aku khawatir mereka adalah bidak kerajaan Agrel. Tapi, aku nggak mengerti alasan pemberontakan ini. Kita nggak bisa menyerang ataupun bertahan. Sungguh membingungkan. Farel juga berpikir demikian. Tidak sulit untuk memahami hal ini, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa berpikir dengan tenang saat wilayahnya sedang diserang oleh pasukan militer. Selain itu, mereka terus membantai kota dan menolak untuk menyerah. Taktik seperti apa ini? Tambah Farel. Wira juga sedang memikirkan apa yang diucapkan oleh Farel. Dia menghela napas, lalu menimpali. Sepertinya tindakan kerajaan Agrel benar-benar nggak bisa ditebak. Apa kamu punya cara untuk melindungi wilayah ini? Tanya Farel dengan khawatir. Kelompok kekuatan keluarga baru sangat hebat. Kalaupun tentara kota pusat pemerintahan Rohino melakukan pembantaian, Farel masih bisa melarikan diri. Namun, Farel tidak tega meninggalkan Wira mati di sini. Ketika Wira menarik napas dan hendak berbicara, Danu datang sembari berkata, "Kak Wira, ada yang ingin bertemu denganmu."
Danu menatap Farel sekilas tanpa menyebut nama orang tersebut. Farel tentu paham ini adalah masalah pribadi sehingga dia berkata, "Karena kamu ada tamu, aku nggak akan mengganggu lagi. Kalau butuh bantuan, silakan mencariku." Wira tersenyum sambil mengangguk dan berucap, "Antarkan Farel keluar lewat pintu belakang." Setelah Farel pergi, Wira bertanya, "Siapa yang mencariku?" Danu mengedip-ngedipkan matanya, lalu berbisik, "Dewina." Wira terbelalak begitu mendengar nama ini. Dia memekik. "Apa, Dewina?" Wira awalnya mengira orang yang mencarinya adalah keluarga Pratam, keluarga Marino, ataupun keluarga Linardi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Dewina akan mencarinya. "Untuk apa dia datang mencariku?" tanya Wira dengan bingung. Danu berdeham, lalu menjawab, "Mungkin, dia merasa Kak Wira bisa melindunginya." Raut wajah Wira sontak muram dan menatap Danu dengan tajam. Dia berjalan ke ruang tamu. Ketika melihat Dewina, Wira berkata sambil tersenyum, "Ternyata Nona Dewina yang datang. Aku sungguh agak terkejut. Kenapa Nona Dewina keluar di situasi rusuh seperti ini? Apa Nona nggak takut bertemu orang jahat?" Dewina seketika terkekeh-kekeh, lalu menjawab, "Tuan Wira bercanda saja. Wanita kecil sepertiku hanya orang rendahan. Orang jahat sekalipun nggak akan tertarik padaku." Wira menimpali sambil tersenyum. Ada banyak orang yang kagum pada Nona Dewina. Saat ini, situasi di luar sangat kacau. Pasukan militer sedang memasuki perbatasan. Di situasi seperti ini, hidup dan mati bergantung pada kita sendiri. Beberapa orang nggak berperi kemanusiaan, jadi Nona sebaiknya berhati-hati. Setelah menyelesaikan ucapannya, Wira duduk sembari menatap Dewina dengan bingung, lalu kembali bertanya, "Nona Dewina, ada urusan apa mencariku?" Dewina tersenyum tipis. Dia menatap Wira sambil menimpali. "Menurutmu, untuk apa aku datang kemari?" Wira menggeleng seraya menjawab, "Aku masih bisa menebak kalau orang lain yang mencariku. Tapi, kalau Nona yang datang mencariku, jujur saja aku benar-benar nggak tahu apa tujuan Nona." Kali ini, Wira bersungguh-sungguh. Dia sama sekali tidak tahu alasan Dewina mencarinya. "Terakhir kali kita bertemu, aku pernah bilang pada Tuan kalau aku punya cara untuk melindungi diri saat kerusuhan. Sekarang saatnya sudah tiba, apa Tuan mau tahu bagaimana caranya?" ujar Dewina sambil tersenyum. Begitu mendengar ucapan ini, Wira menyipitkan matanya dan raut wajahnya berubah. Dia menatap Dewina dengan ekspresi terkejut sembari bertanya, "Kamu, orang kerajaan Agrel?" Bab 662. Setelah Wira melontarkan pertanyaannya, Dewina sontak tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Wira begitu cerdas. Wira langsung mengetahui bahwa Dewina adalah orang kerajaan Agrel hanya dari satu kalimat yang Dewina ucapkan. Dewina tampak terkejut, sementara Wira tampak muram. Namun, saat ini Wira masih belum paham tujuan Dewina kemari. Jangan-jangan, Dewina berniat untuk menarik Wira ke pihaknya. Wira bahkan berpikir apa semua situasi ini terjadi demi dirinya. Meskipun alasan Dewina sangat masuk akal, Wira tetap tidak menyangka bahwa semua ini benar-benar demi dirinya. "Tuan Wira memang yang terbaik. Kalau begitu, aku nggak akan berbasa-basi lagi. Aku memang orang kerajaan Agrel. Kali ini, aku datang mewakili kerajaan Agrel untuk merekrut Tuan Wira," sahut Dewina sambil tersenyum. Wira menatapnya dengan dingin sembari bertanya, Apa semua ini demi diriku?" Setelah Wira selesai berbicara, Dewina juga sama terkejutnya. Namun, Dewina mengangguk dan menjawab, "Benar, semua ini kami lakukan demi Tuan." Wira tersenyum sinis, lalu berujar, "Kerajaan Agrel benar-benar mengorbankan banyak hal untuk merekrutku. Tapi, aku paling membenci orang yang suka menindas orang lain. Perbuatan kerajaan Agrel yang seperti ini sudah hampir melewati batas kesabaranku." Wira sangat membenci orang yang mengancam dirinya. Namun, sekarang kerajaan Agrel memaksanya bertemu jalan buntu. Bagaimana mungkin Wira berlindung pada orang seperti itu? Terlebih lagi, Wira bukan orang yang akan berlindung pada siapapun. Mendengar ini, Dewina segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Tuan Wira, kamu salah paham. Kami melakukan ini sama sekali bukan untuk memaksa Tuan, melainkan agar Tuan menyadari sebuah kebenaran tentang kerajaan Nuala." Wira menyipitkan matanya menatap Dewina sembari bertanya,
Kebenaran apa? Dewina tersenyum sambil berkata. Tuan Wira sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan Nuala, tapi Tuan malah dicurigai dan dihina. Pemimpin kerajaan Agrel nggak seperti pemimpin kerajaan Nuala yang sekarang yang percaya pada fitnah dan nggak mengakui orang berbakat. Pemimpin kami sudah bilang kalau ada orang yang mempersulit Tuan, dia akan mengerahkan seluruh pasukan untuk memperjuangkan Tuan, jadi, semua ini demi membuat Tuan menyadari sebuah kebenaran sekaligus untuk merekrut Tuan. Dia nggak meminta Tuan untuk segera menjawabnya karena sekarang masih belum waktunya, lanjut Dewina. Setelah Dewina selesai menjelaskan, Wira tampak terkejut dan merasa sedikit terharu. Wira tidak menyangka kekalahannya melawan Raja Tanui akan membuat pemimpin kerajaan Agrel begitu menghargai dirinya. Jika dipikir-pikir, bukankah kerajaan Agrel seharusnya memiliki dendam dengan Wira? Kenapa mereka tiba-tiba menawarkan perdamaian dengannya? Tidak bisa dipungkiri bahwa pemimpin kerajaan Agrel lebih cerdas dibandingkan pemimpin kerajaan Nuala. Namun, Wira tentu tidak akan menyetujui hal seperti ini. Alasannya sangat sederhana. Meskipun bukan berasal dari era ini, Wira termasuk orang kerajaan Nuala. Semua kerabat dan teman-temannya berada di negeri ini. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa melepaskan hubungan ini. Oleh sebab itu, Wira tetap tidak setuju dan menyahut. Katakan pada pemimpin kalian bahwa aku nggak tertarik dengan kerajaan Agrel. Mendengar ini, Dewina tidak panik, melainkan tersenyum. Dia tahu bahwa pemimpin kerajaan Agrel memang bertekad untuk membuat Wira berada di pihaknya. Akan tetapi, pemimpin kerajaan Agrel masih memiliki rencana cadangan sehingga tidak khawatir atas penolakan Wira sekarang. Karena Tuan Wira berkata begitu, aku nggak akan banyak bicara lagi. Tapi, penyerangan kota akan dimulai besok. Kalau ada Tuan Wira, mungkin kota ini bisa bertahan selama beberapa hari, ucap Dewina. Ucapan Dewina membuat Wira tertegun. Sementara itu, Danu datang membisikkan sesuatu ke telinga Wira dan membuat raut wajahnya berubah. Karena Tuan Wira ada urusan penting, aku pamit dulu, pungkas Dewina. Bab 663. Setelah pamit, Dewina langsung pergi. Wira menatap kepergian Dewina dengan perasaan terkejut. Kerajaan Nuala benar-benar akan hancur dan dalam bahaya. Menurut Wira, pemimpin kerajaan Agrel jauh lebih hebat dibandingkan pemimpin kerajaan Nuala. Jika Wira tidak ada di era ini, kerajaan Agrel mungkin tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan kerajaan Nuala. Ketika waktunya tiba, kerajaan Agrel akan mengirim pasukan untuk melenyapkan kerajaan Nuala. Terlebih lagi, masih ada pihak lain yang sedang mengamati keadaan dan bersiap untuk menyerang. Wira menghela napas dengan tidak berdaya, lalu berkata, beritahu keluarga Marino untuk menemuiku di ruang kerja. Setelah berbicara, Wira berbalik menuju ruang kerja. Dia tahu bahwa kedatangan Lukman sekarang pasti untuk meminta bantuannya. Sebenarnya, Wira sangat muak dengan Lukman. Lukman adalah orang yang terlihat baik di depan, tetapi mempermainkan orang lain di belakang. Jika bukan karena Lukman, Wira tidak akan diawasi oleh toko uang tiaga dan tidak akan pernah melakukan perampokan. Namun, semua ini sudah berlalu. Kini, Wira tidak akan membiarkan tentara kota pusat pemerintahan Rohino menyerang wilayahnya. Wira baru saja duduk di dalam ruang kerja. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar. Lukman dan Hatta buru-buru masuk. Tuan Wahyudi, sapa Lukman dan Hatta sembari menangkupkan kedua tangan. Wira berkata sambil mencibir, Tuan Hatta, kamu adalah gubernur, sementara aku hanya pejabat rendah. Aku merasa tersanjung dikunjungi oleh kalian. Lukman tentu saja paham dengan cibiran Wira. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk untuk memberi hormat dan berkata, Tuan Wahyudi, aku sering menyinggungmu sebelumnya. Akulah yang meminta beberapa keluarga kaya untuk menyingkirkanmu. Ini semua memang perbuatanku, tapi aku melakukan ini karena ada alasannya. Kamu pasti tahu kalau aku ada di faksi penasihat kanan. Begitu kamu datang ke Provinsi Jawali, mereka nggak akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Aku benar-benar nggak ada cara lain untuk melindungi diriku sendiri dan keluargaku. Bahkan, aku sama sekali nggak berharap kamu ada di Provinsi Jawali. Lukman menarik napas dalam-dalam dan merendahkan dirinya karena hanya Wira yang bisa menolong mereka sekarang. Sementara itu, Wira paham dengan ucapan Lukman. Dia mendengus dingin dan langsung berterus terang.
Apa kalian kemari untuk memintaku melawan musuh? Begitu mendengar ini, Lukman segera mengangguk sambil berkata, benar, kami mohon agar Tuan Wahyudi bisa membantu kami. Setelah memikirkan untuk beberapa saat, Wira mengangguk sembari menimpali. Aku bisa membantu kalian, tapi ada syaratnya. Wira tentu saja tidak akan membantu secara cuma-cuma. Lukman adalah orang yang munafik dan ahli menusuk orang dari belakang. Wira khawatir begitu masalah selesai, Lukman akan seperti kacang yang lupa kulitnya. Tuan Wahyudi, katakan saja apa syaratnya, sahut Lukman dengan tergesa-gesa. Aku tahu kamu ada di faksi penasihat kanan. Permintaanku sangat sederhana. Aku nggak peduli dengan hal yang lain, aku hanya ingin kamu memberitahuku lebih awal apapun yang berkaitan denganku baik dari penasihat kiri maupun penasihat kanan. Kalau kamu sanggup melakukannya, aku akan membantumu. Kalau enggak, terserah padamu, ujar Wira. Wira ingin Lukman menjadi mata-matanya di sisi penasihat kanan. Setidaknya, Wira bisa tahu apa yang mereka akan lakukan terhadapnya sehingga Wira dapat menghadapinya dengan mudah. Penasihat kanan adalah orang yang sangat licik. Wira tentu saja tidak ingin bernasib sama dengan Panglima Dirga. Bab 664. Usai menyampaikan persyaratannya, Wira tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya duduk di sana sambil menyesap tehnya. Wira yakin Lukman sedang merasa bimbang. Bagaimanapun, jika Lukman menyanggupinya, lalu kesepakatan ini terekspos suatu hari nanti, dia bisa mati dengan mengenaskan. Saat ini, Lukman memang ragu-ragu. Dia tahu sekarang adalah masa yang sangat kritis. Jika dia tidak menyetujui syarat Wira, situasi akan menjadi sangat buruk. Akhirnya, Lukman menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, tapi nggak boleh ada perjanjian tertulis. Lukman menarik napas dalam-dalam usai berkata begitu. Ini adalah persyaratan dari dirinya. Pemikiran Lukman tentu saja diketahui Wira, jadi dia tersenyum dan berkata datar. Kalau nggak ada niat untuk menepatinya, perjanjian tertulis pun nggak ada gunanya. Lukman, aku nggak takut kamu akan menelan kata-katamu kembali. Mendengar ini, Lukman bertanya dengan kaget. Kamu nggak takut aku ingkar janji? Iya, aku nggak pernah meragukan orang-orang yang bekerja sama denganku. Lagian, aku punya cara untuk melawanmu kalau kamu mencurangiku, ujar Wira sambil tersenyum tipis. Lukman makin bingung mendengarnya. Wira mengatakan dia punya cara untuk melawannya. Dari mana datangnya keberanian dan kepercayaan diri itu? Namun, Lukman tidak sempat memikirkannya terlalu jauh sekarang. Sebaliknya, dia berkata, saat ini, pasukan kota pusat pemerintahan Roino sudah memberontak, apa kamu punya strategi untuk menghadapinya? Wira mengangguk. Tadi, dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi sekarang dia sudah punya solusinya. Dia telah mendapatkan jawabannya dari Dewina. Pemimpin kerajaan Agrel ingin mengirimnya ke jalan buntu. Dengan begitu, Wira akan mengabdi padanya dengan sukarela. Harus diakui, metode ini memang brilian. Jika Wira berada di posisinya, dia juga akan melakukan hal yang sama. Mengorbankan beberapa prajurit demi mendapatkan seorang jenius bukanlah hal yang merugikan. Hanya saja, Wira berasal dari dunia di mana semua orang setara, jadi dia tidak pernah gentar pada kekuasaan keluarga kerajaan. Tentu saja, dia juga tidak mengapresiasi metode ini. Sebaliknya, dia merasa sangat tidak puas. Ini adalah perbedaan budaya dari kedua dunia yang ditinggali Wira. Di dunia ini, jika ada seseorang di posisi tinggi yang bersedia mengerahkan berbagai cara untuk merekrutmu, kamu mungkin akan merasa tersanjung. Sementara itu, Wira lebih menyukai budaya di dunia asalnya. Orang-orang bisa berteman dan bergaul satu sama lain dengan posisi setara. Tidak ada yang namanya majikan dan pelayan, melainkan hubungan karib di mana orang-orang saling membantu. Kini, Wira yang telah memahami metode orang itu pun berkata, berapa banyak prajurit yang ada di kota? 5.000 orang, jawab Lukman. 5.000 lawan 30.000. Pada dasarnya, mereka tidak punya cara untuk menang. Biarpun jumlah pasukan garnisun nggak banyak, tembok kota tetap harus dipertahankan. Selain itu, apa istana sudah tahu situasi di sini? Tanya Wira lagi. Lukman berujar, masalah ini sudah kusampaikan lewat surat, tapi aku nggak tahu apa istana sudah menerimanya. Bagaimanapun, Provinsi Jawali sudah dikendalikan.
Bisa saja surat itu dimusnahkan oleh pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Tapi, aku mengirim banyak surat sekaligus. Totalnya ada 50 pucuk surat, kalau salah satunya saja terkirim. Wira mengangguk. Jika salah satu surat itu terkirim, istana pasti akan tahu. Namun, baik istana tahu atau tidak tahu, itu tidak membawa banyak pengaruh. Kerajaan Agrel masih memiliki rencana cadangan. Penyerangan kota akan dilaksanakan besok, jadi kita harus membuat persiapan hari ini. Gali parit sedalam 50 meter di luar gerbang kota. Siapkan juga minyak tanah dan kayu bakar kering, lalu isi ke dalam parit untuk digunakan besok, pesan Wira. Bab 665. Mendengar ini, Lukman terdiam kebingungan. Wira meliriknya, lalu berujar dengan alis berkerut. Kenapa? Kamu nggak mengerti maksudku. Aku mengerti. Aku akan menyuruh orang-orang segera melakukannya, jawab Lukman buru-buru. Wira melanjutkan, panggil jenderal, kolonel, dan kapten pasukan garnisun ke sini. Ada yang ingin kusampaikan pada mereka. Lukman mengiyakan, lalu melirik ke arah Hatta. Hatta langsung memahami makna lirikan ayahnya dan segera memanggil orang-orang itu. Di saat para prajurit kehilangan semangat juang seperti sekarang, Wira ingin memberi mereka harapan. Hanya dengan menggenggam secercah harapan, orang-orang ini bisa terus bertahan. Tak lama, para petinggi militer ini tiba di rumah Wira. Mereka semua tampak murung dan putus asa, seolah-olah sedang menunggu ajal menjemput. Pak Lukman, kita harus bagaimana? Kota kita akan dibantai besok. Apa kita semua akan mati? Kenapa nasib kita begitu menyedihkan? Begitu masuk dan melihat Lukman, mereka langsung meratap dengan hati ngeri. Lukman menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, semuanya, tenanglah. Aku sudah mengundang penasihat militer, Tuan Wira ini orangnya. Namun, orang-orang itu sama sekali tidak memedulikan Wira. Salah satunya bahkan berkata, siapapun yang kita undang nggak ada gunanya. Cuma ada 5.000 orang prajurit di sini, sementara lawan ada 30.000 orang. Lawan cuma perlu mengerahkan 3 kali lipat jumlah prajurit kita untuk menyerang masuk kota. 15.000 orang menghancurkan tembok kota, lalu 15.000 sisanya membantai seluruh kota. Mereka sama sekali tidak melihat peluang untuk menang. Wira lantas berdiri, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Apa mental prajurit Provinsi Jawali memang selemah ini? Begitu kata-kata ini terlontar, orang-orang itu sontak memandang Wira. Apa hubungannya ini dengan mental? Kita semua bakal mati. Apa gunanya punya mental kuat? Iya, kamu yang cuma seorang sekretaris utama bisa berbuat apa? Berani betul kamu berlagak menjadi penasihat militer. Memangnya kamu tahu cara memimpin pasukan? Mereka semua sangat meremehkan Wira. Ini wajar saja, sebab hanya sedikit orang yang percaya bahwa Wira lah yang berjasa atas kemenangan Yuda melawan Raja Tanui. Wira berujar, sebagai orang kerajaan Nuala, begitukah sikap kalian saat menghadapi pemberontak? Biar ku perjelas, kalian mungkin memang akan mati, tapi anggota keluarga kalian belum tentu mati. Kalau musuh menang, mereka akan membunuh semua pria dan menjadikan semua wanita sebagai mainan. Istri, anak gadis, dan selir kalian akan menjadi budak mereka. Sebagai seorang prajurit, kalian seharusnya punya mental kuat untuk menghadapi situasi tersulit. Apa pengecut pantas menggenggam pedang dan disebut prajurit? Pria sejati harus punya semangat juang untuk melindungi negaranya. Kalau kalian lemah begini, biarpun Provinsi Jawali nggak dihancurkan sekarang, masa depannya juga akan suram. Hardik Wira sambil memandang para petinggi militer itu. Kata-kata Wira ini membuat raut wajah semuanya berubah sangat masam. Salah satu dari orang-orang itu hendak mengatakan sesuatu. Namun, Wira langsung menyela. Mulai sekarang, aku akan menjadi penasihat militer dan membantu kalian mengatasi situasi sulit ini bersama. Kalian boleh meragukanku, tapi kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Lagian, kalian pasti sudah mendengar kalau aku pernah membantu Yuda mengalahkan Raja Tanui. Tentu saja, aku nggak bisa memaksa kalau kalian memang nggak percaya. Besok, musuh akan menyerang kota, bukan? Aku akan membuat pasukan kota pusat pemerintahan Roino nggak berani mendekati kota. Kalau aku berhasil, kalian harus mengumpulkan semangat kalian dan berjuang bersamaku. Kalau aku gagal, kalian tinggal menunggu mati.
tambah Wira. Mendengar ini, orang-orang itu saling memandang. Mereka tentu saja tidak mempercayai ucapan Wira. Baiklah, coba jelaskan apa yang harus kami lakukan sekarang. Meskipun mereka tidak mempercayai Wira, mereka ingin bertaruh. Jika Wira benar-benar mampu bertahan melawan pasukan berjumlah 30.000 orang, mereka akan percaya pada kemampuan Wira. Bagaimanapun, mereka belum ingin mati. Bab 666. Wira mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum. Oke, sekarang aku ingin meminta kalian menenangkan rakyat. Buat supaya mereka nggak panik, beritahu mereka kalau kita bisa bertahan besok, kita juga bisa bertahan lagi hari berikutnya. Aku nggak peduli kalian mau menggunakan metode apa, yang penting hati para rakyat harus ditenangkan hari ini. Apa kalian bisa melakukannya? Para petinggi militer itu mengangguk. Saat ini, kota dalam keadaan kacau, tidak ada yang bisa pergi kemanapun. Dalam keputusasaan, beberapa orang mungkin akan meratap panik dan berbuat ekstrim. Menenangkan masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Malam ini, tidurlah yang nyenyak dan makan makanan yang lezat. Kita nggak akan melihat satu prajurit musuh pun di kota esok hari. Ujar Wira lagi. Usai berkata begitu, dia mengibaskan tangannya dan meminta mereka pergi. Orang-orang ini sama sekali tidak percaya bahwa Wira akan berhasil. Namun, mereka tetap pergi dan melakukan tugas yang diperintahkan Wira, yakni menggali parit dan menenangkan rakyat. Saat ini, Lukman tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penasaran. Apa rencanamu? Komandan pasukan kota pusat pemerintahan Rohino bernama Rendra, kan? Kudengar, dia berbakat sebagai pemimpin, ujar Wira sambil tersenyum. Lukman mengangguk dan berkata, iya, pria ini nggak suka menonjolkan diri, tapi dia sangat cakap. Kalau enggak, dia nggak mungkin mampu memimpin pasukan sebanyak 30.000 orang. Kekuatan militer kerajaan Nuala saat ini sangat lemah. Pasukan berjumlah 30.000 sudah termasuk bahaya yang tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, ini bukanlah medan perang atau di perbatasan. Pasukan sejumlah 30.000 orang sudah cukup untuk menaklukkan kota. Selain itu, Wira bisa melihat bahwa Rendra menggunakan desa Angindra sebagai umpan untuk menginvasi provinsi Jawali. Strateginya ini cukup hebat. Rendra benar-benar orang yang arogan. Aku tahu, kata Wira sambil mengeluarkan pena dan kertas. Usai menulis sepucuk surat, dia berujar, kirimkan surat ini ke Rendra. Dia nggak akan mengerahkan pasukannya besok. Lukman tidak langsung percaya. Kemudian, dia ternganga begitu membuka surat itu dan membaca isinya. Ini si cari mati namanya. Seru Lukman dengan geram. Apa Wira sudah gila? Lakukan saja sesuai yang kukatakan. Kalau nggak percaya, jangan suruh aku jadi penasihat militermu, balas Wira sambil mendengus dingin. Kemudian, dia menguap dan berkata pada Danu. Danu, antar para tamu ini pergi, aku mau tidur sebentar. Usai berkata begitu, Wira langsung masuk ke kamarnya. Lukman tidak tahu apa yang direncanakan Wira, tetapi dia tetap mematuhi perintah Wira dan meminta seseorang mengirimkan surat itu. Saat ini, Rendra yang berada di tenda pasukan kota pusat pemerintahan Rohino telah menerima surat itu. Dia membacanya dengan alis berkerut. Solomon yang duduk di sampingnya juga ikut membaca dengan penasaran. Surat itu berisi demikian. Salam, aku Wira, penasihat militer Provinsi Jawali. Aku sudah mendengar kalau Komandan Rendra memimpin pasukan untuk memberontak dan menyerah pada kerajaan Agrel. Saat ini, aku pun terdorong untuk menulis surat padamu. Kerajaan Agrel memerintahkan kamu untuk menyerang Provinsi Jawali demi merekrutku. Kerajaan Agrel mengetahui dan sangat menghargai talentaku sehingga nggak ragu-ragu mengekspos pionnya, yakni dirimu. Dari caramu menggunakan desa Angindra sebagai umpan untuk menginvasi Provinsi Jawali, aku tahu kamu cukup cakap. Tapi, bakatmu nggak ada apa-apanya di hadapanku. Kalau nggak, kerajaan Agrel nggak mungkin mengekspos dirimu demi membuatku tunduk pada kerajaan Agrel. Aku tahu kamu nggak puas, jadi aku ingin menantangmu. Aku hanya perlu 1 hari untuk mempersiapkan Provinsi Jawali, lalu aku bisa bersaing denganmu. Beranikah kamu menerima tantanganku ini? Berikan aku waktu 1 hari. Kalau kalian berhasil menyerang kota setelah itu berarti aku kalah darimu. Aku bersedia mematuhi perintahmu dan menyerahkan hidupku padamu. Kamu bebas memperlakukanku sesuai keinginanmu.
Saat itu, bakatmu juga akan diakui oleh kerajaan Agrel. Tapi, kalau kamu nggak bersedia menerima tantanganku, aku juga nggak menyesal. Sebaliknya, aku malah senang karena itu artinya kamu takut padaku. Aku akan membawa kepuasan itu meski harus mati. Benar atau enggak, semua tergantung pada keputusanmu. Bab 667. Usai membaca surat itu, Solomon sontak mendengus dingin dan berkata, "Nyali pria bernama Wira ini benar-benar besar. Berani betul dia memprovokasi kita saat pasukan kita sudah menekan mereka. Ayah, hiraukan saja dia. Besok, kita tetap harus menyerang kota dan menangkapnya," ujar Solomon lagi dengan ekspresi sinis. Dia sama sekali tidak ingin memedulikan provokasi Wira. Mendengar ini, Rendra pun berkata, "Solomon, biar kutanya padamu. Kalau kamu diberi waktu 1 hari, bisakah kamu menyelesaikan krisis di provinsi Jawali?" Solomon sontak menggeleng dan menjawab, "Mustahil. Mana mungkin waktu 1 hari cukup. Ayah, jangan dengarkan omong kosong Wira. Dia pasti cuma mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan. Biarpun diberi waktu 3 hari, itu tetap akan sia-sia. Dibutuhkan 5 hari bagi pasukan terdekat untuk tiba ke sini." Solomon pun tahu bahwa para prajurit kerajaan Nuala sedang berjuang melawan pasukan kerajaan Agrel yang menyerang perbatasan. Tidak ada lagi pasukan militer yang tersisa untuk membantu Wira. Ditambah lagi, kerajaan Nuala juga mengetahui satu kebenaran. Selama invasi pasukan kerajaan Agrel dapat ditangani, pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang berada di kerajaan Nuala dapat dibasmi dengan mudah. Paling-paling, hanya sebuah kota yang dikorbankan. Jadi, Solomon ragu bala bantuan akan datang ke sini. Kamu dan aku sama-sama tahu kalau itu mustahil. Tapi, Wira mengatakan kalau dia bisa melakukannya. Aku ingin melihat apa dia benar-benar sanggup, ujar Rendra. Solomon tertegun sejenak sebelum berkata, "Ayah, untuk apa ayah meladeni Wira? Lebih baik kalau kita langsung menangkapnya dan membawanya kembali ke kerajaan Agrel. Biarpun orang itu bilang kalau kita bisa menghabiskan berapa lama pun waktu yang kita butuhkan, kita juga harus mempertimbangkan keselamatan kita. Kalau pasukan kerajaan Agrel di perbatasan dikalahkan, kita bakal celaka." Rendra tetap menggeleng dan berkata, "Mana mungkin itu bisa terjadi dalam 1 hari. Biarpun diberi waktu beberapa hari, itu tetap mustahil. Selain itu, kalau kita benar-benar gagal menyerang provinsi Jawali, kita bisa kabur dengan memanfaatkan kekacauan di perbatasan. Tapi, kalau Wira benar-benar berhasil bertahan dari serangan 30.000 prajurit kita, orang ini harus menjadi milik kerajaan Agrel. Aku juga ingin melihat kemampuannya," tambah Rendra dengan mata berbinar. Di saat yang sama, Rendra yang angkuh pun ingin tahu bagaimana Wira ingin melawannya. Solomon mengernyit dan memikirkannya sejenak. Ucapan ayahnya memang benar, mereka bisa melarikan diri kapanpun mereka mau. Hanya saja, dia tidak ingin ayahnya menyanggupi tantangan Wira. Jika Wira benar-benar memenangkan tantangan, dia dan ayahnya akan sangat malu. "Ayah, bukannya kita bakal malu kalau Wira benar-benar berhasil," ujar Solomon. Rendra tersenyum dan menyahut, "Di dunia yang kacau ini, gengsi adalah hal yang paling nggak berharga. Nak, kamu harus ingat baik-baik. Kalau Wira benar-benar berhasil, dia akan menjadi rekan kita selamanya." Ucapan Rendra ini membuat Solomon tertegun bingung. "Perintahkan para prajurit untuk beristirahat dan menghimpun tenaga besok. Lusa, kita akan kembali menyerang," ujar Rendra lagi. Solomon hanya bisa menghela napas mendengarnya. Namun, dia tidak berkata lebih banyak lagi. Dia hanya mengangguk dan segera melaksanakan perintah sang ayah. Esok hari tiba dengan cepat. Semua orang di provinsi Jawali merasa sangat gelisah. Akan tetapi, tidak ada satu prajurit kota pusat pemerintahan Roino pun yang terlihat hingga tengah hari. Semua orang merasa kebingungan. Saat ini, Lukman yang berada di ruang kerja Wira juga sangat terkejut dan merasa sulit percaya. Bab 668. Lukman tahu bahwa penyerangan kota seharusnya dilakukan pada siang hari, bukan pada malam hari. Tepatnya, pada pagi hari. Itu adalah waktu terbaik untuk bertindak. Berhubung pasukan kota pusat pemerintahan Roino belum terlihat sampai saat ini, itu artinya mereka tidak akan datang, setidaknya, mereka tidak akan datang hari ini.
Gimana bisa? Kenapa mereka nggak datang? Tanya Lukman dengan heran. Bukannya kamu sudah membaca surat kemarin? Kenapa kamu masih bertanya? Ujar Wira sambil tersenyum. Aku memang membacanya, tapi, mungkinkah ini karena pria angkuh itu mau bersaing denganmu? Tanya Lukman lagi. Hanya alasan itu yang terpikirkan olehnya. Selain itu, dia sama sekali tidak punya ide lain. Wira terkekeh-kekeh, lalu menatap Lukman dan berkata dengan tenang. Kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya. Lukman menatap Wira yang tersenyum tipis padanya. Dia tertegun sejenak, lalu langsung menjawab. Tentu saja, kalau begitu, duduklah. Aku akan menjelaskannya padamu, kata Wira. Lukman menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di hadapan Wira dan bersiap mendengarkan dengan cermat. Wira berujar. Setelah mendengar apa yang akan kukatakan padamu ini, kamu bebas menyebarkannya atau menyimpannya sendiri. Aku nggak peduli. Aku memberitahumu karena mungkin aku nggak bisa menyembunyikannya lagi. Lukman tertegun sejenak, tidak mengerti maksud ucapan Wira. Tuan Wira, tolong beritahu aku, pinta Lukman dengan penasaran. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan. Poin pertama yang ingin kubicarakan adalah kondisi kerajaan Nuala. Kamu mungkin akan berpikir kalau aku menghina istana dengan berkata begini, tapi aku tetap akan memberitahumu kalau kerajaan Nuala kini kacau balau. Baik kelihatan maupun enggak, mata-mata kerajaan lain tersebar di mana-mana. Kalau terus seperti ini, kerajaan Nuala akan hancur, bisakah kamu percaya itu? Mendengar ini, jantung Lukman sontak berdegup liar. Dia adalah orang yang jeli dan berpandangan jauh ke depan. Jadi, tentu saja dia tahu kondisi kerajaan Nuala saat ini. Namun, Lukman tidak mengatakan apa-apa. Wira tersenyum dan melanjutkan. Dalam kondisi seperti ini, konflik internal di kerajaan Nuala juga nggak kalah parahnya. Para pejabat setia mati sia-sia, sementara pengkhianat merajalela. Ini saja sudah menjadi risiko yang bisa menghancurkan kerajaan. Aku nggak bilang pun, kamu tahu dengan jelas. Poin kedua berkaitan denganku, karena penasihat kanan memintamu menggangguku, itu artinya dia tahu aku orang seperti apa. Aku nggak membual. Aku juga bukan jenius langka, wawasanku cuma sedikit lebih luas dari kalian. Seperti yang kamu lihat, aku nggak peduli dengan sikap istana terhadapku. Itu karena aku bukan orang yang memuja kekuasaan. Aku cuma ingin hidup tenang sebagai orang kaya. Tapi, hanya karena dia nggak sadar, bukan berarti orang lain nggak bisa melihatnya. Saat Wira berkata sampai sini, Lukman masih tidak mengerti maksudnya. Dia berpikir Wira tengah membicarakan orang-orang di kerajaan Nuala. Raja tidak mengetahui kemampuan Wira, tetapi orang lain bisa melihatnya dengan jelas. Aku nggak sedang membicarakan orang-orang kerajaan Nuala, tapi orang-orang dari luar. Apa kamu tahu alasan kerajaan Agrel menyerang kita kali ini? Tanya Wira lagi. Lukman tertegun sejenak, sejujurnya dia juga tidak tahu alasannya. Bisa ku beritahu padamu, mereka melakukannya demi merekrutku. Jawab Wira sendiri. Mendengar ini, Lukman langsung berseru kaget. Apa, demi merekrutmu? Bab 669. Lukman tidak bisa percaya bahwa kerajaan Agrel akan bertindak se-ekstrem ini demi merekrut Wira. Mereka bahkan mengorbankan Rendra, sosok yang sangat berkuasa itu. Kamu mungkin nggak percaya, tapi aku nggak sedang berbohong. Kalau nggak, kenapa Rendra menghimpun pasukannya? Menurut logika, seharusnya kerajaan Agrel nggak perlu melakukan itu. Menurutku, peperangan akan segera pecah di perbatasan. Pada akhirnya, dua metode ini digunakan untuk membuatku tunduk pada kerajaan Agrel. Mereka pasti akan memaksa kerajaan Nuala untuk menyerahkanku, ujar Wira. Prediksi Wira tentu saja bukan omong kosong belaka. Dari kata-kata Dewina, Wira sudah mendapatkan jawabannya. Dia bahkan sudah bisa membayangkan bagaimana nasibnya nanti. Mana mungkin kerajaan Nuala mau berperang dengan kerajaan Agrel hanya demi dirinya. Lukman masih tidak bisa mempercayai kata-kata Wira. Namun, penjelasan Wira barusan tidak memberinya ruang untuk membantah. Jika dipikir-pikir, segala keanehan dalam situasi ini memang bisa dijelaskan dari ucapan Wira barusan. Sepertinya, semua yang diucapkan Wira memang kebenaran. Aku tahu kerajaan Nuala nggak akan melindungiku, tapi aku tetap akan membantu Provinsi Jawali bertahan. Karena aku juga ingin tetap hidup.
Ujar Wira lagi. Mendengar ini, Lukman mengernyit dan berujar. Kamu bilang, kerajaan Agrel menyerang kita demi merekrutmu. Kalau gitu, kenapa kamu masih bertahan? Bukannya lebih baik kamu menyerah pada kerajaan Agrel? Kata-kata Lukman membuat Wira seketika tertawa. Kemudian, dia menjawab. Karena aku nggak ingin mengabdi pada kerajaan Agrel. Lagian, aku nggak punya ambisi besar. Kalau aku menyerah pada mereka, aku pasti akan mati. Hah? Kenapa? Tanya Lukman bingung. Jawabannya sederhana saja. Makin kuat aku, kerajaan Agrel akan makin menghargaiku. Kalau aku menyerah begitu saja, mereka mungkin akan kecewa. Begitu mereka kecewa, mampuslah aku, jawab Wira. Mendengar ini, Lukman langsung mengerti. Saat ini, dia tampak sangat terkejut. Wira berkata, sekarang, kita kembali bahas surat tantangan itu. Kurasa, kamu sudah bisa menebak-nebak alasan surat tantangan itu efektif. Tapi, mungkin tebakanmu kurang lengkap. Lukman menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia lantas berkata, kalau ucapanmu sebelumnya benar, ku tebak Rendra benar-benar ingin bersaing denganmu. Bagaimanapun, dia cukup hebat karena bisa menyusup selama bertahun-tahun. Kini, setelah mendapat kesempatan untuk kembali ke kerajaan Agrel, dia tentu ingin pulang dengan membawa posisi tinggi. Dengan mengalahkan seseorang yang sangat dihargai oleh kerajaan Agrel, dia dapat menunjukkan kemampuannya. Benar, kan? Tambah Lukman. Saat Lukman berkata sampai sini, Wira mengangguk dan berujar. Apalagi, Lukman menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, dia nggak percaya pada kemampuanmu, jadi dia ingin mengujinya. Pria sombong itu pasti terpancing provokasimu. Betul, kan? Wira mengangguk, tetapi tetap melanjutkan. Ada poin ketiga yang kamu lupakan. Apa kamu bisa menebaknya? Lukman tertegun sejenak, lalu berkata, untuk poin ketiga, aku nggak bisa menebaknya. Wira tersenyum dan menjelaskan, Rendra itu orang yang pintar. Dia sombong dan yakin pada kekuatannya, jadi dia nggak takut padaku. Intinya, dia ingin mengalahkanku dan memamerkan kehebatannya. Di saat yang sama, dia tertarik pada tantanganku dan ingin mengetahui kemampuanku. Bagaimanapun, dia adalah orang kerajaan Agrel. Kalau aku benar-benar cakap, dia akan makin mengagumiku dan berharap aku bekerja untuk kerajaan Agrel. Kesetiaannya pada bangsa Agrel terbukti dari keteguhannya bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Jadi, wajar kalau dia berharap orang cakap sepertiku bisa mengabdi pada kerajaan Agrel. Dari sini, kita juga bisa melihat kalau kondisi kerajaan Agrel jauh lebih baik dari kerajaan Nuala. Lantaran konflik internalnya minim, mereka pun memiliki pemikiran yang sama soal pihak luar. Poin terpentingnya sangat sederhana, dia menyanggupi permintaanku untuk menunjukkan niat baiknya. Mendengar rentetan penjelasan Wira ini, Lukman sontak ternganga. Bab 670. Lukman sangat kebingungan. Apa maksud dari menyanjung Wira? Dia benar-benar tidak mengerti. Hubungan Wira dan Rendra adalah musuh. Bahkan bisa dikatakan, jika kerajaan Agrel benar-benar menghargai bakat Wira, Rendra seharusnya menganggapnya sebagai musuh politik. Bagaimana mungkin dia akan mencoba menyanjung Wira? Itu sebabnya, dia yang kebingungan pun bertanya. Wira, apa maksudmu lagi? Sementara itu, Wira berkata sambil tersenyum. Ini sangat sederhana. Dia tahu bahwa dengan menyerang Provinsi Jawali, aku nggak akan bisa mempertahankannya. Tapi, dia malah nggak menyerang dan ingin melihat kemampuanku, juga ingin membuktikan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga ingin berteman denganku. Wira kembali menjelaskan, sebab, kalau aku benar-benar bisa mempertahankan Provinsi Jawali, reputasiku pasti akan melonjak. Dia sedang mencoba untuk mengajakku bergabung dengan kerajaan Agrel. Apa kamu sudah mengerti? Sejujurnya, aku malah menjadi berutang budi, keluh Wira sembari menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia melakukan segala sesuatu karena tidak mempunyai pilihan lain. Jika tidak, Wira tidak mampu menunjukkan kehebatannya di Provinsi Jawali. Meskipun memiliki bakat yang luar biasa, apabila dia hanya memimpin sekelompok orang yang tidak memiliki semangat perang, juga merasa ketakutan ataupun sudah kehilangan harapan, lantas bagaimana mungkin dia akan mampu meraih kemenangan? Itu sebabnya, Wira harus mendapatkan waktu 1 hari.
Dalam satu hari ini, dia perlu membangkitkan semangat perang semua orang. Hanya dengan cara ini, mereka baru memiliki kesempatan untuk mempertahankan Provinsi Jawali. Dari apa yang kukatakan, kalau kamu memang mengerti, pasti akan paham. Kalau nggak mengerti, sebaiknya lupakan saja, ucap Wira. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, tolong kumpulkan semua jenderal, mereka harus menerima perintah di tembok kota. Begitu mendengar perintah Wira, Lukman tidak berani berbasa-basi lagi. Pada saat ini, dia benar-benar terkesan oleh pemuda ini. Di tengah situasi yang begitu sulit, Wira masih mampu menemukan solusi. Meskipun Lukman tidak tahu langkah apa yang akan diambil oleh Wira selanjutnya, setidaknya Provinsi Jawali telah memiliki secercah harapan sekarang. Dengan demikian, mereka memiliki kekuatan untuk berjuang. Selain itu, Lukman dapat merasakan keputusasaan Wira. Apabila menggantikan posisi Wira, mungkin Lukman juga akan merasa kecewa dengan kerajaan Nuala. Orang ini, sulit dipahami oleh Lukman. Bukan hanya merasa kagum terhadap Wira, ada pula ketakutan yang mendalam dalam hatinya. Lukman bergumam. Orang semacam ini, nggak boleh menjadi musuhku, lebih baik berteman dengannya. Tapi, hubunganku dengannya nggak akan bisa menjadi teman. Aku juga nggak akan menjadi musuhnya. Kerajaan Nuala terlalu rumit, mungkin percakapanku dengannya hari ini akan bisa menyelamatkan nyawaku di masa depan. Lukman telah bertekad untuk tidak berkonfrontasi dengan Wira, tak peduli apapun yang terjadi. Orang ini terlalu menakutkan. Saat ini, semua jenderal telah berkumpul di tembok kota, bersama dengan 5.000 prajurit yang tersisa. Berdasarkan perkataan para komandan, mereka tahu bahwa penasihat militer ini akan mencegah pasukan kota pusat pemerintahan Roino untuk menyerang hari ini. Mereka memang tidak percaya pada awalnya, tetapi itu benar-benar terjadi. Mereka seharusnya kehilangan nyawa hari ini, tetapi tiba-tiba malah ada secercah harapan. Meskipun sangat tipis, mereka telah menemukan harapan untuk bertahan hidup. Saat ini, Wira tiba di atas tembok kota. Begitu melihat sosok Wira, semua jenderal langsung menyapa dengan penuh hormat. Penasihat militer, Wira hanya tersenyum, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Aku bukan penasihat militer, hanya saja, kita semua berjuang demi kelangsungan hidup, jadi tolong percayalah padaku. Setelah itu, Wira berjalan ke pinggir tembok kota. Ketika melihat ke arah 3 kota yang telah jatuh di kejauhan, juga 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang bermarkas pada jarak yang jauh, Wira pun berkata perlahan. Semuanya, seperti yang kukatakan, mereka nggak akan mengirim pasukan hari ini. Aku sudah membuktikan perkataanku. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Saat pasukan mendengar perkataan Wira, tidak ada yang berani berkomentar. Bab 671. Tuan Wahyudi sangat berbakat. Kami merasa malu dengan diri kami sendiri. Kami mohon kepada Tuan Wahyudi untuk merencanakan strategi dan mencari jalan keluar bagi kami. Harap Tuan Wahyudi merencanakan strategi dan mencari jalan keluar bagi kami. Harap Tuan Wahyudi merencanakan strategi dan mencari jalan keluar bagi kami. Mereka telah melihat kemampuan sejati Wira dan tentunya sudah yakin sepenuhnya sekarang. Wira pun melirik semua pasukan dengan tatapan dingin, lalu berbicara dengan tenang. Aku berjanji akan mencari jalan keluar bagi semuanya. Aku pasti akan menepati janjiku. Apalagi, janjiku yang kemarin sudah ditepati. Selama kalian percaya padaku, Provinsi Jawali nggak akan jatuh. Wira menimpali. Pembangunan parit yang belum selesai kemarin akan diteruskan hari ini. Selain itu, aku memerintahkan bahwa di dalam Provinsi Jawali, nggak ada yang boleh berbicara tentang kekalahan untuk mematahkan semangat pasukan. Kemudian, Wira mengancam, kalau aku mendengar ada para prajurit yang melontarkan kata-kata seperti ini lagi, kaptennya akan dibunuh. Kalau kapten yang mengucapkan kata-kata ini, kolonelnya yang akan dibunuh. Berlaku pula untuk kolonel. Kalau ada kolonel yang berani mengucapkan kata-kata ini, jenderalnya akan dibunuh. Apabila seorang jenderal mengatakan kata-kata seperti ini, Provinsi Jawali hanya bisa bersiap untuk kematian. Tegas Wira. Setelah mendengarkan perkataan Wira, raut wajah mereka menjadi serius. Kami akan mematuhi perintah Tuan Wahyudi. Wira mengangguk, lalu melanjutkan,
beritahu masyarakat bahwa janjiku kemarin sudah diwujudkan hari ini. Beritahu juga bahwa aku ada di sini dan akan mencari jalan keluar bagi mereka. Jadi, mereka nggak boleh menyerah dengan mudah. Setelah mengucapkan hal ini, semua orang pun mengangguk setuju. Namun, ada seorang jenderal yang bertanya, Tuan Wahyudi, walaupun krisis hari ini sudah diatasi, bagaimana kita akan menghadapi musuh besok? Begitu 30.000 pasukan mendekati kota, bagaimana mungkin kita sanggup bertahan? Beberapa jenderal lainnya juga merasa tegang. Wira hanya menanggapi sambil tersenyum. Apakah pertahanan kota sudah siap? Komandan tertinggi dari pasukan Provinsi Jawali, Noval Baskoro, segera menjawab. Iya, sudah siap semuanya. Wira mengangguk seraya berkata, bagus. Perintahkan untuk menyiapkan 1.000 surat hari ini, lalu kirimkan ke markas pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Isinya harus menyatakan bahwa mereka adalah pengkhianat dan pasti akan mati. Keluarga mereka akan dijadikan budak dan mereka nggak akan pernah bisa melepaskan status budak tersebut. Kalau memutuskan untuk kembali berpihak kepada pemerintah, mereka akan diberikan pengampunan, setidaknya mereka akan bisa pensiun tanpa bahaya. Aku yakin bahwa kalian tahu bagaimana cara menulisnya, lanjut Wira. Setelah mendengar ini, para jenderal sontak mengangguk. Mereka tentu bisa menulis surat semacam ini. Namun, Noval berpikir sejenak dan berkata, Tuan Wahyudi, karena mereka semua berani memberontak, itu berarti bahwa pasukan kota pusat pemerintahan Roino sangat setia melayani Rendra. Aku merasa bahwa strategi pemecah belah seperti ini mungkin nggak akan berhasil. Wira mengangguk, tetapi dia menjelaskan. Pertimbanganmu cukup dalam. Benar, cara ini mungkin nggak akan berhasil sepenuhnya, tapi kita bisa menanamkan benih di dalam hati mereka. Lakukan saja dengan yakin. Usai Wira mengatakan itu, perintah ini langsung diteruskan ke prajurit lain. Ketika 30.000 pasukan dikerahkan sepenuhnya besok, siapkan puluhan pesilat andal. Pada hari pertempuran, mereka akan menyusup secara diam-diam, lalu membakar persediaan makanan dan perlengkapan pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Bakar sebanyak mungkin yang bisa dibakar, timpal Wira. Kali ini, Noval mengangguk setuju terhadap usul Wira. Selain itu, jangan mengkhawatirkan pertahanan kota besok. Kalian cukup persiapkan minuman keras dan letakkan di menara kota. Itu akan sangat berguna, lanjut Wira. Mendengar perkataan Wira, para jenderal agak kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya. Apakah ini saja, sudah cukup? Wira menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Ini sudah cukup. Setelah itu, Wira langsung meninggalkan mereka. Meskipun para jenderal tidak sepenuhnya memahami maksud sebenarnya dari instruksi Wira, mereka tetap menjalankannya. Dalam waktu singkat, semua barang yang dibutuhkan telah siap. Pada saat yang sama, Provinsi Jawali kembali bersemangat dan penuh harapan. Tuan Wahyudi pernah mengalahkan Raja Tanui. Dengan adanya dia di sini, Provinsi Jawali pasti mampu bertahan. Benar, kita harus percaya pada Tuan Wahyudi. Dia pasti bisa melindungi Provinsi Jawali. Provinsi Jawali kembali dipenuhi oleh harapan. Di dalam tenda perang kota pusat pemerintahan Roino, Rendra juga terlihat sangat menantikan. Setelah mengetahui kabar tersebut, dia sontak berkata, memulihkan semangat rakyat dalam satu hari memang nggak mudah, tapi bagaimana mereka akan melawanku? Wira, aku sangat menantikannya. Bab 672. Saat Rendra merasa penasaran, panah-panah mulai ditembakkan langsung ke tenda perangnya. Setiap anak panah membawa sepucuk surat. Totalnya ada ribuan surat dalam serangan ini. Saat ini, semua orang dalam pasukan kota pusat pemerintahan Roino telah menerima surat-surat itu. Rendra tentu juga melihatnya. Dia memegang surat itu, lalu berkata sambil tersenyum. Trik kecil untuk memecah belah dan memengaruhi pikiran, ini benar-benar menarik, tapi dia nggak tahu bahwa pasukan kota pusat pemerintahan Roino adalah bawahanku. Selama bertahun-tahun, mereka adalah tangan kananku. Perkataan Wira nggak akan bisa memengaruhi mereka begitu saja. Rendra tidak terlalu menghiraukan surat-surat ini, tetapi banyak orang di pasukan kota pusat pemerintahan Roino telah membacanya. Saat melihat surat-surat itu, jantung mereka berdetak kencang. Bagaimanapun, tindakan mereka merupakan pengkhianatan dan pembelotan nyata.
Setelah peristiwa ini, mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu antara mati atau tetap setia kepada Rendra. Mereka adalah orang-orang yang telah dibina oleh Rendra selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak memiliki keraguan terhadapnya. Mereka tahu bahwa Rendra telah melakukan pengkhianatan, tetapi mereka tidak mengerti apa alasan dia melakukannya. Namun, mereka tetap setia. Hanya saja, kini muncul keraguan dan kekhawatiran kecil di dalam hati mereka. Saat ini, di ibu kota kekaisaran, dua surat juga terletak di atas meja Raja Bakir. Setelah membacanya, Raja Bakir sontak murka dan memaki. Bajingan, beraninya Rendra mengkhianati negara. Raut wajah Raja Bakir sangat emosi. Semua pejabat yang berada di hadapannya merasa sangat tegang dan cemas. Meskipun merasa kesal karena Rendra telah mengkhianati negara, Raja Bakir malah tidak mengambil hati. Dia lebih mengkhawatirkan tentang pergerakan pasukan kerajaan Agrel di perbatasan. Menurut laporan intelijen, pasukan besar itu telah menuju perbatasan kerajaan Nuala. Hal ini menandakan awal dari peperangan. Pada saat ini, Kemal segera berkata, "Yang mulia, Provinsi Jawali harus diselamatkan secepatnya. Hamba memohon agar Yang mulia segera mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan Provinsi Jawali dari krisis ini." Namun, Ardi yang mendengar kata-kata itu segera menggeleng dan ikut berpendapat, "Yang mulia, itu bukan keputusan yang bijak. Kita sedang dalam perang perbatasan yang mendesak. Hamba mendengar bahwa putra Raja Tanui telah kembali dengan 200.000 pasukan untuk menyerang perbatasan kita." Ardi kembali menjelaskan, "Kalau membagi pasukan untuk menyelamatkan Provinsi Jawali, perbatasan kita akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, dengan 30.000 pasukan yang dimiliki Rendra, kita sudah kehilangan 30.000 prajurit. Untuk menyelamatkan Provinsi Jawali dan mengatasi krisisnya, kita memerlukan setidaknya 50.000 bahkan 80.000 pasukan. Tapi, itu akan mengurangi kekuatan kita sebanyak 100.000 pasukan. Ini adalah konspirasi dari kerajaan Agrel," timpal Ardi. Perkataannya tentu dipahami oleh semua orang yang ada di sana. Kemal sendiri juga memahami bahwa ini adalah konspirasi dari kerajaan Agrel. Akan tetapi, Kemal mengambil inisiatif untuk mengatakan hal tersebut karena Wira berada di Provinsi Jawali. Namun, dia tahu jelas bahwa Raja Bakir tidak akan mengirim bantuan untuk Provinsi Jawali. Kekurangan 100.000 pasukan akan menjadi ancaman serius bagi perbatasan. Saat ini, Raja Bakir berkata, "Siapa yang akan memimpin pasukan dalam perang ini?" Dia sama sekali tidak mengungkit lagi tentang Provinsi Jawali. "Masalah ini, sebaiknya ditentukan oleh Yang Mulia sendiri," ucap Ardi perlahan. Meskipun dia tidak ingin Yuda yang memimpin pasukan. Situasi kerajaan Nuala memang genting sekarang. Saat ini, satu-satunya panglima yang memiliki bakat untuk memimpin pasukan adalah Yuda. Raut wajah Raja Bakir menjadi makin suram. Kini, hanya Yuda yang mampu mempertahankan perbatasan. Terakhir kali, ketika Yuda berhasil menumpaskan Raja Tanui, Raja Bakir telah mengetahui potensi militernya. Namun, dia khawatir bahwa Yuda akan makin kuat dan menjadi dirga yang kedua. Bab 673. Sejujurnya, Raja Bakir sangat enggan mengutus Yuda untuk menghadapi situasi tersebut. Saat ini, Gatot bangkit dan berkata, "Yang mulia, mohon izinkan Panglima Yuda untuk memimpin pasukan." Gatot bukan pendukung dari faksi penasihat kiri maupun kanan. Gatot adalah salah satu dari sedikit pejabat yang bersikap netral di istana. Dia selalu mempertimbangkan kepentingan nasional di atas segalanya. Meskipun Gatot tahu bahwa permintaannya mungkin tidak akan disetujui oleh Raja Bakir, dia tetap mengatakannya. Begitu mendengar hal ini, Raja Bakir sontak menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengangguk seraya berkata, "Aku akan mempertimbangkan permohonanmu. Sekarang, kalian semua sudah boleh meninggalkan tempat ini." Setelah para pejabat pergi, Raja Bakir kembali ke ruang kerja istana. Begitu masuk, permintaan pertamanya adalah untuk memanggil Yuda. Sementara itu, Yuda juga telah mendengar tentang situasi di Provinsi Jawali. Meskipun sangat khawatir, dia juga memiliki keyakinan besar dalam kemampuan Wira. Wira bahkan mampu menumpaskan pasukan besar Raja Tanui. Itu sebabnya, Yuda sangat yakin bahwa pasukan Rendra yang hanya berjumlah 30.000 prajurit itu tidak akan mampu mengancam seorang penasihat militer.
Saat ini, Yuda telah dipanggil oleh Raja Bakir sehingga hanya bisa pergi ke ruang kerja istana. Setelah memberi hormat, Yuda pun berkata, "Yang mulia, ada apa memanggil hamba?" Raja memandang Yuda sambil mengangguk, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh. "Yuda, sekarang perbatasan dalam kekacauan. Aku ingin kamu yang memimpin pasukan. Apakah kamu bersedia?" Yuda tahu bahwa Raja Bakir pasti memintanya datang untuk hal ini, jadi dia tidak menolak. Ini adalah impian besar ayahnya, juga keadilan yang ada di dalam hatinya. Yuda pun menjawab, "Hamba bersedia." Raja Bakir mengambil napas dalam-dalam dan memandang Yuda dengan tajam. Tak lama kemudian, dia berkata, "Yuda, aku tahu bahwa kamu memiliki dendam dan kebencian di hatimu, tapi aku nggak peduli." Ketika Yuda mendengar ini, dia sontak mengernyit, tetapi tidak berkata apapun. Tentu saja dia memiliki kebencian dalam hatinya. Raja Bakir telah membunuh ayahnya demi sedikit keraguan dalam hatinya. Yuda tidak akan melupakan hal ini selamanya. Saat ini, Raja Bakir bangkit sambil bertanya, "Tapi, apa kamu tahu, kenapa ayahmu rela pergi mati?" Suaranya memang kecil, tetapi itu malah membuat Yuda tersentak. Raja Bakir berkata, "Hari ini, aku akan mengobrol denganmu, dengan mengabaikan identitas dan hierarki. Aku hanya ingin membiarkan kamu tahu apa yang kupikirkan. Ayahmu rela mati. Meskipun dia tahu bahwa kematian pasti menantinya, dia tetap kembali ke ibu kota kerajaan sendirian. Itu karena dia menyadari bahwa aku memperlakukannya dengan baik. Dia juga berjasa untuk kerajaan Nuala. Tapi, aku adalah raja yang memegang kuasa tertinggi atas seluruh kerajaan. Sumber daya terbaik dipertahankan sampai waktu yang tepat tiba. Kamu seharusnya memahami hal ini." Timpal Raja Bakir. Kemudian, Raja Bakir melanjutkan, "Dirga rela mati karena dia menyadari kesalahannya. Setiap dari kalian mengaku setia pada kerajaan Nuala, tapi kalian justru nggak memahami bagaimana aku mengharapkan kesetiaan itu ditunjukkan. Ayahmu nggak tahu tentang ini, tapi aku yakin dia pasti sudah mengerti setelah meninggal, jadi aku harap kamu juga bisa mengerti. Kali ini, aku masih akan memberimu tanggung jawab untuk menjaga perbatasan. Aku percaya padamu karena kamu adalah anak dirga dan pilar dari kerajaan Nuala. Tapi, kamu seharusnya memahami pemikiranku. Ayahmu pasti nggak berharap kamu menjadi dirinya yang berikutnya, dan aku, bahkan lebih nggak mengharapkan itu terjadi. Apa kamu mengerti?" tegas Raja Bakir. Hari ini, Raja Bakir telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Namun, itu malah membuat hati Yuda sangat sedih. Segala ketulusan ayahnya mungkin hanya dapat ditukarkan dengan kata, seharusnya, juga dengan perkataan dari Raja Bakir, tentang bagaimana dia berharap Yuda akan bertindak. Lebih dari itu, kematian ayahnya seolah-olah sudah sepantasnya terjadi. Di momen ini, hati Yuda sangat hancur. Namun, dia malah menahan diri, lalu berkata sambil tersenyum pahit, "Hamba memahami pemikiran yang mulia." Raja Bakir tidak menjelaskan lebih lanjut, melainkan berkata, "Kamu sudah tahu tentang masalah di Provinsi Jawali. Penasihat militer yang kamu sebutkan itu ada di sana. Karena kamu mengatakan bahwa dia adalah jenius yang tak tertandingi, juga berprestasi atas kemenangan melawan Raja Tanui, pasukan 30.000 Rendra tentu nggak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Aku berjanji padamu, setelah kondisi perbatasan aman, kamu bebas menentukan nasib." Rendra, janji Raja Bakir kepada Yuda. Bab 674. Saat Yuda mendengar kata-kata ini, dia merasa makin sedih. Namun, dia tidak banyak bicara dan hanya mengikuti perintah. Dia memang mengkhawatirkan Provinsi Jawali, tetapi Yuda hanya bisa memilih untuk mempercayai Wira. Bagaimanapun, jika Yuda mengumpulkan dan memimpin pasukan ke sana sekarang, setidaknya itu akan memakan waktu 7 hari sebelum dia mampu menyelamatkan Wira di Provinsi Jawali. Apabila Wira mampu bertahan, 7 hari bukanlah masalah. Namun, jika Wira tidak mampu, semuanya tetap akan terlambat ketika Yuda tiba di sana. Saat ini, bantuan terbaik yang dapat Yuda berikan adalah segera menenangkan perbatasan. Begitu perbatasan stabil, Rendra akan bagaikan burung dalam sangkar. Bahkan, Rendra mungkin akan melarikan diri tanpa melakukan pertempuran. "Tuan Wahyudi, tunggu aku.
Aku akan mengendalikan perbatasan secepat mungkin dan memastikan kamu tetap aman. Usai berkata demikian, Yuda segera mengumpulkan pasukan dan meninggalkan ibu kota kerajaan untuk menuju perbatasan. Semua ini tentu diketahui oleh kerajaan Agrel, tetapi Senia malah tersenyum. Hasil dari pertempuran ini sama sekali tidak penting. Dia hanya menginginkan Wira. Senia berkata, 7 hari, aku akan memberikan waktu selama 7 hari untuk Wira. Kalau dia masih hidup dalam 7 hari, itu artinya dia milikku. Kalau enggak, meskipun agak disayangkan, aku tetap akan merasa lega. Bagaimanapun, Wira adalah aset berharga kerajaan Nuala. Senia ingin menariknya ke kerajaan Agrel sehingga menggunakan taktik ini. Namun, apa yang terjadi jika taktiknya tidak berhasil? Dia berharap Wira mati. Dengan begitu, pria itu tidak akan menjadi senjata kerajaan Nuala untuk melawannya. Sebagai seorang pemimpin, Senia harus selalu menyisakan jalan keluar. Wira, jangan mengecewakanku, bagaimanapun, aku juga merasakan tekanan yang sangat besar, ucap Senia sambil memicingkan matanya. Tatapan wanita itu penuh dengan kekhawatiran. Saat ini, penduduk Provinsi Jawali merasa tenang dan semua orang menantikan kedatangan esok hari. Malam ini, pasti banyak orang yang tidak tidur. Keesokan paginya, Rendra berdiri di depan 30.000 pasukannya dan hanya mengucapkan satu kata. Serang. Seiring terdengarnya suara langkah kaki, 30.000 pasukan Rendra langsung menyerbu ke arah Provinsi Jawali. Pada saat itu, Provinsi Jawali telah menerima kabar tersebut. Semua prajurit telah bersiap di tembok kota dan tentunya Wira juga berada di sana. Dia menatap ke bawah, lalu berkata dengan tenang. Begitu mereka masuk ke dinding api, langsung nyalakan api dan lemparkan minuman keras. Setelah Wira mengucapkan perintah ini, Noval segera mengangguk dan memberikan perintah. Tanpa berbasa-basi, 30.000 pasukan Rendra langsung menyerang ke arah Provinsi Jawali. Sejumlah besar perbekalan dan peralatan militer terus meluncur. Hal ini membuat banyak prajurit merasa cemas. Saat memasuki tembok kota, banyak sekali minuman keras yang dilemparkan ke arah mereka. Meskipun pasukannya berjumlah 30.000 orang, hanya ada sedikit di antara mereka yang menyerang kota, yaitu kurang dari 10.000 orang. Sementara itu, pasukan sisanya berada tak jauh di belakang mereka. Pada saat ini, Wira langsung memberikan perintah. Satu persatu panah api tampak memelesat. Seketika, panah-panah itu tertancap di dalam parit yang telah digali sebelumnya. Kemudian, api tiba-tiba berkobar dan menjulang tinggi, serta membentuk sebuah tembok api yang mengerikan. Tidak hanya itu, ada banyak panah api yang tiba-tiba menyerang pasukan tersebut. Dalam sekejap, mereka semua terlihat seperti bola api. Di belakang mereka adalah tembok api, sementara di depan mereka adalah tembok kota. Kini, mereka hanya bisa terjepit di antara keduanya dan terpanggang. Mereka benar-benar tidak mampu memberikan perlawanan balik. Begitu Solomon melihat adegan ini, dia sontak merasa terkejut dan berseru ke arah Rendra. Ayah, meskipun ini adalah trik kecil, Solomon sulit mempercayai bahwa hanya dalam waktu 1 hari, mereka mampu melakukan persiapan matang seperti ini. Bab 675. Nggak masalah. Dalam pertempuran ini, kita pasti akan kehilangan puluhan ribu pasukan. Sekarang baru beberapa ribu orang saja, itu bukan masalah besar. Aku ingin tahu, trik apa yang masih dimiliki oleh Wira, ucap Rendra dengan acuh tak acuh. Pengorbanan besar memang diperlukan untuk menaklukkan kota dan benteng. Itu akan dibangun dari tumpukan mayat. Solomon pun mengangguk dan memperhatikan dengan cermat. Sementara itu, tembok apinya sudah mulai meredup. Kini, tembok tersebut bukan lagi merupakan ancaman besar. Rendra kembali memberi perintah, serang lagi. Ribuan prajurit lagi-lagi dikerahkan untuk menyerang kota. Pada saat ini, Wira juga berkata, saatnya untuk berjuang mati-matian. Kalau bisa bertahan, kita akan menang. Usai Wira berkata demikian, Danu dan pasukan Zirah Hitam juga bergegas ke tembok kota. Masing-masing dari mereka membawa busur dan anak panah. Meskipun tidak sekuat busur Zirah, panah-panah ini tetap tidak boleh diremehkan. Pasukan Rendra mulai menyerang gerbang kota dan memasang tangga untuk melancarkan serangan. Batu bergulir, minyak terbakar, tombak di mana-mana. Pertempuran sejati telah dimulai sekarang.
Wira duduk di sana dan menatap ke kejauhan. Saat ini, seharusnya sudah hampir waktunya. Ada terlalu banyak trik dan konspirasi yang digunakan. Apalagi, tidak ada pertempuran sejati yang akan terjadi begitu cepat. Apa yang dilakukan Wira sejauh ini hanya untuk membangkitkan semangat perlawanan mereka. Hanya dengan cara ini, mereka baru mampu bertahan. Bagaimanapun, tanpa pasukan bantuan, mereka bagaikan binatang yang terperangkap. Tidak peduli berapa banyak trik yang digunakan, mereka tetap akan sulit untuk menang. Dalam keadaan terisolasi dari dunia luar, mereka hanya bisa bertarung mati-matian. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Wira adalah membangkitkan harapan hidup mereka. Hanya dengan cara ini, mereka baru bisa makin bersemangat dalam pertempuran. Perlu diakui bahwa apa yang telah dilakukan Wira memang berhasil. Pasukan sejumlah 5.000 prajurit memang sangat sedikit dan mungkin tidak cukup untuk menghadapi 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino, tetapi mereka tetap bertahan. Pemandangan ini membuat Rendra terkesan. Pria itu berkata kepada Solomon, "Anakku, apa kamu melihatnya?" Wira adalah seorang komandan besar yang mampu menginspirasi semangat bertempur dalam waktu sehari. Dia memang nggak memiliki banyak trik, tapi itu karena nggak ada pilihan lain. Apalagi, yang paling penting dalam pertempuran bukan hanya trik, melainkan, bagaimana membuat prajurit siap mati untukmu. Hanya dengan cara ini, kamu akan memiliki pedang tajam yang bisa menembus segalanya dan terus maju tanpa henti. Jelas Rendra. Dia akhirnya menyadari bahwa metode yang digunakan oleh Wira adalah tanpa trik. Ini adalah pertempuran sungguhan. Ayah, meskipun Wira memiliki sedikit keahlian, itu tetap nggak berguna. Pasukan besar kita akan segera menaklukkan gerbang kota, ucap Solomon sembari mendengus dingin. Meskipun Wira memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, itu sudah terlambat. Pada saat itu, seorang prajurit segera memberikan laporan. "Lapor, Jenderal, markas belakang kita sudah terbakar." Begitu Solomon mendengar berita ini, dia sungguh terkejut, tetapi Rendra malah berkata sambil tersenyum. "Menghancurkan persediaan makanan dan perlengkapan kita. Hehe, ini menarik." Rendra memahami maksud di balik tindakan Wira. Menghancurkan persediaan makanan adalah untuk menciptakan kebingungan di antara pasukan Rendra. Tidak bisa disangkal bahwa metode ini benar-benar efektif. Rendra berkata, "Sejak awal, aku memang nggak berniat untuk membunuhnya, tapi hari ini, aku percaya bahwa dia benar-benar memiliki keahlian untuk mempertahankan Provinsi Jawali. Bahkan, setelah pertempuran hari ini, penduduk Provinsi Jawali akan makin mendukungnya. Kalaupun kita membunuh semua 5.000 pasukan garnisonnya, masih ada penduduk kota yang setia." Kalau melihat ke belakang, trik mengirimkan surat pemecah belah memang nggak terlalu efektif, tapi membakar persediaan tetap bisa menimbulkan gejolak kecil. Perencanaannya sangat rapi. Aku mungkin nggak akan bisa mengalahkannya jika benar-benar berhadapan secara langsung, ucap Rendra sambil tersenyum. Setelah melihat tindakan Wira, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan serangan sehingga berkata, "Sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku ingin menjadikannya teman, jadi, bunyikan terompet penarikan pasukan." Begitu mendengar perkataan ayahnya, Solomon hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan melakukan apa yang diperintahkan. Menurutnya, pasukan mereka pasti mampu menaklukkan Provinsi Jawali, tetapi, dia tetap mengikuti perintah ayahnya tanpa berani keberatan. Bab 676. Di atas tembok kota Provinsi Jawali, semua orang berjuang dengan berani. Namun, begitu mendengar bunyi terompet, semua orang sontak merasa lega. Itu adalah terompet penarikan pasukan. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino bisa-bisanya menarik diri. Itu adalah sesuatu yang tak pernah disangka oleh siapapun. Melihat pasukan lawan yang menarik diri, Lukman, Noval dan para jenderal tampak tercengang. Mereka benar-benar berhasil bertahan. Ini adalah hal yang mustahil. Wira mengangguk sambil tersenyum, lalu turun dari tembok kota. Para jenderal memberikan penghormatan kepadanya saat dia pergi. Mereka tahu jelas, jika bukan karena Wira, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hingga sekarang. Meskipun mereka masih memiliki banyak keraguan, hasil akhirnya tetap positif. Wira pun kembali ke rumahnya. Sebelum masuk ke dalam rumah,
dia mendapati Farel yang menangkupkan tangan, lalu berkata sambil tersenyum. Kak Wira, kamu memang luar biasa. Kamu bahkan berhasil mengatasi situasi seberat ini. Saat mendengar perkataan Farel, Wira hanya menghela napas. Kemudian, dia berkata sembari tersenyum. Apa kamu nggak memahami kerumitan di balik semua ini? Farel tertegun sejenak, lalu berkata, aku hanya mengerti sebagian, tapi ada beberapa hal yang membuatku bingung, mohon arahan dari Kak Wira. Setelah itu, Wira menarik napas dalam-dalam lagi. Saat ini, dia memang membutuhkan bantuan Farel. Ayo, kita bicarakan di dalam, ucap Wira. Kemudian, dia mengajak Farel dan gadis berpakaian ungu itu ke ruang kerjanya, lalu meminta Danu untuk menyiapkan teh. Setelah teh disiapkan, Wira langsung berkata seraya tersenyum. Katakanlah, apa hal yang membuatmu bingung, aku akan menjelaskannya padamu. Tapi, sebelum menjawabnya, aku ingin meminta bantuanmu untuk satu hal. Kata-kata ini membuat Farel agak terkejut. Itu sebabnya, dia langsung berkata, bantuan, dalam hal apa? Farel tentu saja bersedia untuk membantu Wira, mengingat bahwa orang jenius seperti ini sangat jarang ditemukan. Jika Farel dapat membuatnya berutang budi, meminta bantuan dari Wira di masa depan juga akan menjadi lebih mudah. Bantu aku menjaga dusun Darmadi, ucap Wira seraya menatap Farel. Hal ini membuat wanita itu sangat terkejut. Meskipun kata-katanya terdengar biasa, Farel adalah orang yang sangat peka. Dia segera menemukan ada sesuatu yang tidak beres sehingga bertanya. Kak Wira, apa kamu berada dalam situasi yang berbahaya? Farel cukup terkejut karena Wira, sosok yang begitu luar biasa ini, bisa-bisanya terjebak dalam situasi berbahaya. Ini sangat sulit dibayangkan olehnya. Bukan situasi yang berbahaya, hanya saja, aku nggak mampu menyelesaikannya, jawab Wira. Sejujurnya, situasi ini benar-benar tidak dapat dipecahkan. Aku memiliki banyak pertanyaan, tapi aku ingin tahu kenapa kamu nggak mencari bantuan dari Yuda. Meskipun kita memiliki hubungan baik, kamu selalu memiliki keraguan terhadapku. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk meminta bantuanku? Tanya Farel dengan sangat lugas. Kelugasannya ini membuat Wira yakin bahwa dia tidak salah mencari orang. Sederhana saja, Yuda nggak memiliki kebebasan. Ada beberapa hal yang nggak bisa dia lakukan, tapi kamu mampu melakukannya, jawab Wira setelah menyeruput tehnya. Farel sontak tertawa. Perkataan Wira tidak dimaksudkan sebagai pujian atau upaya menyanjung, tetapi memang kenyataan. Yuda mungkin luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Farel, dia kurang fleksibel. Farel memiliki kemampuan diplomatis yang kuat dan pengaruh yang luar biasa di baliknya. Meskipun dia adalah seorang wanita, Farel memiliki pengetahuan dan keterbukaan pikiran yang luar biasa. Secara kasarnya, jika suatu hari Farel dan Yuda berada dalam konflik, Yuda mungkin tidak akan cukup kuat untuk mengalahkannya. Jika dinyatakan secara lebih jelas, Yuda terlalu mengkhawatirkan banyak hal dan berhati-hati, sementara Farel lebih cekatan dan rela melepaskan. Kak Wira, kamu terlalu memujiku. Aku jadi merasa malu, ucap Farel sembari buru-buru menangkupkan tangan. Sementara itu, Wira hanya bisa menggelengkan kepala. Bab 677. Wira berucap, bukan memuji, tapi kenyataannya memang begitu. Selain itu, kamu mau merekrutku. Jadi, kamu pasti akan berusaha menyetujui persyaratan yang kuajukan. Farel menjadi antusias setelah mendengar ucapan Wira. Dia menyahut, Wira, berarti kamu berniat membantu keluarga Barus. Wira menarik napas dalam-dalam dan menimpali. Aku bisa membantu keluarga Barus, tapi kita bicarakan lagi nanti kalau aku bisa kembali hidup-hidup. Farel dan gadis berpakaian ungu tercengang begitu mendengar ucapan Wira. Farel bertanya, kembali hidup-hidup, apa maksudnya? Dia sangat terkejut karena tidak mengerti alasannya. Masalah ini, kamu pasti akan langsung paham setelah aku memberitahumu, kata Wira. Dia meletakkan cangkir tehnya, lalu melanjutkan. Mungkin, aku akan pergi ke kerajaan Agrel beberapa hari lagi. Apa? Seru Farel yang seketika memelotot. Dia tampak tidak percaya. Kemudian, Farel bertanya lagi. Pergi ke kerajaan Agrel, apa maksudnya? Farel yang terkejut belum merenungkannya. Dia berujar, jangan-jangan,
Provinsi Jawali akan gagal. Setelah membawamu pergi, apa kerajaan Agrel akan membunuhmu? Tidak ada yang salah dengan pemikiran Farel, tetapi Wira malah tertawa dan menjawab. Salah, mereka bukan mau membunuhku, melainkan mau merekrutku. Wira tersenyum getir. Farel makin kaget sesudah mendengar ucapan Wira, dia berkata. Maksudmu merekrut, jangan-jangan, pembelotan pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Farel memang pintar. Begitu mendengar perkataan Wira, raut wajahnya berubah drastis. Farel sudah memahami apa yang terjadi. Wira tersenyum dan menimpali. Aku sudah bilang, kamu pasti langsung paham. Farel menarik napas dalam-dalam. Dia masih tidak mempercayai hal ini. Farel langsung berdiri, lalu mondar-mandir di dalam ruangan sambil berbicara dengan ekspresi kaget. Pembelotan pasukan kota pusat pemerintahan Rohino adalah strategi kerajaan Agrel. Mereka mau mendesakmu, bukan, mereka mau mengujimu. Farel melanjutkan, pasukan di perbatasan yang mendesak, tapi targetnya bukan kamu, melainkan pemerintah kerajaan Nuala. Kerajaan Agrel berniat merekrutmu. Kalaupun kamu nggak mau pergi ke kerajaan Agrel, mereka juga akan mendesakmu atau mendesak kerajaan Nuala untuk membiarkanmu pergi. Itulah sebabnya, pasukan kota pusat pemerintahan Rohino nggak berjuang mati-matian untuk menyerang kota sehingga, situasinya menjadi seperti sekarang ini. Farel memang hebat, dia mampu menganalisisnya dengan sangat jelas. Kemudian, Wira menyahut. Apa yang kamu bilang, memang benar. Wira mendesah dan tersenyum getir. Sekarang, Farel baru mengerti alasan Wira mengatakan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan lagi. Farel berucap. Kalau kamu nggak pergi, kerajaan Agrel pasti akan bertarung mati-matian untuk mendesak raja kerajaan Nuala menyerahkanmu kepada mereka. Sekalipun nggak bersedia, kamu juga harus pergi. Farel melanjutkan perkataannya, kalau nggak pergi, bukan hanya kamu yang terancam bahaya, takutnya kerabatmu juga nggak aman. Kamu tahu kamu harus pergi, jadi kamu menyuruhku melindungi keluargamu secara diam-diam. Aku mengerti, raut wajah Farel sangat masam. Dia mengambil cangkir tehnya. Farel yang biasanya selalu tenang juga kaget dengan siasat ini. Farel berkomentar. Benar-benar strategi yang hebat. Bukan hanya berhasil menyelesaikan urusan mereka, tapi juga bisa membuatmu nggak membenci kerajaan Agrel. Bahkan, rencana ini dijalankan dengan sempurna. Sebenarnya, ini ide siapa? Wira menggeleng sesudah mendengar pertanyaan Farel. Sejujurnya, Wira juga tidak tahu ini ide siapa. Namun, harus diakui bahwa taktik ini benar-benar tidak terduga. Wira sangat salut kepada orang yang memikirkan ide ini. Wira menyahut, aku nggak tahu, tapi dia pasti orang yang bisa mengendalikan seluruh situasi ini. Bab 678. Farel mengangguk. Dia berkata setelah merenung sesaat. Seharusnya, Ibu Suri Kerajaan Agrel. Kalau informanku nggak salah, dia yang membuat strategi ini. Farel memandang Wira dengan ekspresi gugup. Wira tersenyum dan menyahut, Ibu Suri, wanita tua ini benar-benar hebat. Farel menggeleng dan menimpali, salah. Ibu Suri ini bukan wanita tua, tapi masih muda. Kalau informasinya nggak salah, sekarang dia baru berusia 27 tahun. Wira tercengang setelah mendengar perkataan Farel. Dia berseru. Apa, dia sudah menjadi Ibu Suri di usia 27 tahun? Mana mungkin, Wira tidak mengerti. Wanita ini benar-benar hebat, bisa-bisanya dia menjadi Ibu Suri di usia yang begitu muda. Kemudian, Farel menjelaskan. Benar, 8 tahun yang lalu dia masuk ke istana dan menjadi permaisuri. 3 tahun kemudian, Kaisar meninggal dan pangeran tertua baru berusia 5 tahun. Setelah pangeran menjadi kaisar, wanita ini pun menjadi Ibu Suri. Farel melanjutkan, awalnya, aku mengira kerajaan Agrel akan menjadi kacau setelah kaisar mereka meninggal. Bagaimanapun, di kerajaan Agrel masih ada keluarga raja selain keluarga kaisar. Mereka semua mampu merebut tahta kerajaan. Tapi, wanita ini hanya menggunakan waktu 3 tahun untuk membuat seluruh keluarga raja tunduk kepadanya. Farel menambahkan, sekalipun keluarga raja ini punya ambisi masing-masing, wanita ini berhasil menaklukkan mereka semua. Sekarang, di seluruh dunia, hanya wanita ini yang mampu menguasai kerajaan. Dia memang kaisar wanita yang hebat.
Ekspresi Farel tampak takjub saat membicarakan Ibu Suri ini. Dia juga terlihat kagum. Hanya saja, Wira merasa tertekan begitu mendengar ucapan Farel. Astaga, jangan-jangan wanita ini siluman. Wanita ini menguasai seluruh kerajaan Agrel di usia 27 tahun. Dia benar-benar mengerikan. Bukan hanya itu, wanita ini juga merekrut Wira dengan cara seperti ini. Dia sangat cerdik dan juga berani membuat terobosan. Wira berasal dari kerajaan Nuala. Meskipun cukup hebat, Wira bukan berasal dari kerajaan Agrel. Jika wanita itu berani merekrut Wira dengan cara seperti ini, berarti dia yakin bisa menaklukkan Wira. Benar-benar hebat. Hal ini membuat Wira tercengang. Dia berujar. Sepertinya, kunjunganku ke kerajaan Agrel kali ini pasti berbahaya. Wira mendesah, dia merasa sedikit frustrasi. Farel juga merasa gugup sesudah mendengar ucapan Wira. Farel menimpali. Wira, sekarang, hanya bisa begini. Tapi, kamu tenang saja. Aku akan menyetujui permintaanmu. Asalkan aku nggak mati, aku pasti nggak akan membiarkan keluargamu terancam bahaya. Farel melanjutkan, penasihat Kiri dan Yuda yang mengatasi urusan di pemerintahan, sedangkan aku akan membantumu menahan semua serangan di luar. Jadi, kamu tenang saja. Tentu saja, aku juga menunggumu kembali. Saat itu, kamu nggak akan menolak untuk bergabung dengan keluarga Barus lagi, kan? Sebenarnya, Farel sedang bertaruh. Ibu Suri kerajaan Agrel memang sangat hebat, tetapi Farel juga tidak kalah darinya. Jika Wira tidak kembali dan mati di kerajaan Agrel, paling-paling Farel akan menjaga dusun Darmadi. Bagi Farel, ini hanya seperti menambah tanggung jawab lain. Namun, jika Wira bisa kembali dengan selamat, keluarga Barus akan menjadi makin kuat. Hal ini karena Farel berhasil merekrut seorang ahli strategi. Wira menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau bisa kembali, aku pasti akan membantumu." Dulu, Wira pasti tidak akan peduli, apalagi bergabung dengan keluarga lain. Hanya saja, sekarang Wira tahu sekalipun dirinya cukup kaya, dia juga tidak ada apa-apanya saat berhadapan dengan kekuasaan. Bab 679. Jika ingin melindungi diri sendiri dan keluarganya, Wira harus menjadi makin kuat. Wira tentu memahami hal ini sejak awal, tetapi dulu dia tidak terlalu terkenal sehingga tidak ada yang mengincarnya. Setelah mengalahkan Raja Tanui, sosok Wira makin menarik perhatian semua orang. Kebanyakan orang tidak mempercayai hal ini, tetapi orang yang percaya tentu tahu kehebatan Wira. Kalaupun ingin menyembunyikan diri, sepertinya hal ini sangat sulit dilakukan. Jadi, sekarang Wira hanya bisa mulai bertindak sesuai kondisinya. Farel langsung tersenyum begitu mendengar ucapan Wira. Dia berujar dengan antusias. "Wira, aku akan mengurus semuanya. Sepertinya, kamu juga perlu mengurus banyak hal. Jadi, aku nggak akan mengganggumu lagi." Kemudian, Farel meninggalkan rumah Wira dengan perasaan gembira. Sesudah Farel pergi, Wira menulis beberapa surat dan meletakkannya di meja. Kemudian, Wira memanggil Danu, Wulan, Fabrian, Pramana, dan Mandra. Mereka tidak tahu Wira mencari mereka karena urusan apa. Namun, mereka hanya diam karena bisa melihat ekspresi Wira yang serius. "Ada beberapa hal yang akan ku sampaikan. Ingat, kalian harus mengikuti arahanku," kata Wira. Setelah itu, semua orang segera mengangguk. Wira menjelaskan. Yang pertama, semua bisnis di Dusun Darmadi hanya perlu memenuhi kebutuhan semua orang. Jangan menjual terlalu banyak supaya nggak bisa diselidiki orang lain. Dusun Darmadi sudah mengumpulkan kekayaan yang lumayan banyak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesudah Wira selesai bicara, mereka semua tertegun sejenak. Namun, setelah memikirkannya, mereka juga tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, mereka bukan orang yang serakah. Selain itu, belakangan ini mereka memang mendapatkan banyak uang. Jadi, hidup mereka tidak kesulitan lagi. Wira melanjutkan. Yang kedua, jangan menonjolkan diri dan jangan terlibat dalam masalah apapun. Jalani saja kehidupan kalian dengan tenang, nggak perlu cari koneksi atau siapapun. Kalian nggak usah pedulikan omongan orang lain. Urus saja kehidupan sendiri dan lindungi diri kalian baik-baik. Begitu mendengar ucapan Wira, semua orang kebingungan. Fabrian angkat bicara. "Paman Wira, ada apa? Memangnya kita perlu mencari siapa?
Kalau kamu ada di sini, untuk apa kita takut? Semua orang mengangguk mendengar kata-kata Fabrian. Hanya Wulan yang mengernyit dan memandang Wira dengan ekspresi khawatir. Hal ini karena Wulan bisa menangkap makna tersirat dari perkataan Wira. Wira tersenyum, lalu berucap dengan datar. Kemungkinan, aku akan pergi untuk beberapa waktu. Semuanya kebingungan setelah Wira melontarkan perkataannya. Pramana langsung bertanya. Pergi, Paman Wira, kamu mau pergi kemana? Pergi ke Kerajaan Agrel, jawab Wira. Dia tidak ingin menyembunyikannya dari mereka karena mereka adalah orang yang paling dekat dengannya. Orang-orang ini merupakan keluarga dan temannya. Jadi, Wira harus memberi tahu mereka yang sebenarnya. Semua orang berseru. Apa? Mereka tercengang. Paman Wira, apa Provinsi Jawali nggak sanggup bertahan lagi? Tanya Fabrian. Kak Wira, aku akan mengantarmu dan Kak Wulan kabur. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, aku juga akan membawamu dan Kak Wulan pergi. Ujar Danu. Tatapannya terlihat garang. Mandra juga maju dan berkata tanpa ragu. Aku juga, Kak Wira, aku akan berusaha mati-matian meskipun harus mati. Namun, Wira hanya tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menyahut. Kalian tenang saja, Provinsi Jawali nggak akan diterobos. Nyawaku juga nggak akan terancam. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan hal ini. Semua orang masih tidak memahami alasannya. Mandra yang kebingungan berucap, kalau Provinsi Jawali nggak akan ditaklukkan, kenapa Kak Wira mau pergi ke Kerajaan Agrel? Wira tersenyum getir dan menjawab, aku juga nggak berdaya.